Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. 4 warga ditangkap setelah menganiaya pencuri hingga tewas di Deli Sampali, Percuit Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka ialah Sudirman, 32 tahun, Hasan Asri, 32 tahun, Muhammad Ridho, 24 tahun, dan Rahmat Dermawan, 31 tahun. Keempat tersangka merupakan warga Jalan Mahoni, Dusun 6, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan. Peristiwa bermula saat korban diduga maling jemuran di Jalan Mahoni, Desa Sampali pada Senin 10 Maret. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto mengatakan salah satu pelaku yaitu Sudirman terbangun dan melihat kondisi kandang angsa terbuka. Saat ia membuka pintu samping, ternyata jemurannya sudah tidak ada. Tak lama kemudian dia keluar dan melihat korban sedang berada di lokasi tersebut dan memegang jemuran. Sudirman langsung menganiaya dan berteriak maling untuk meminta tolong ke tersangka lainnya. Korban kemudian digiring ke masjid dan diikat di tiang listrik. Di sana keempat tersangka menganiaya korban hingga tewas. Setelah korban tak bernyawa, jasadnya diangkut menggunakan becak. Lalu mereka membuangnya ke pinggir jalan Pondok Rawa. Mayat tersebut ditemukan pada Selasa 11 Maret sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini, pemirsa, polisi masih melakukan penyelidikan terkait identitas mayat tersebut. Polisi yang melakukan penyelidikan juga menangkap para pelaku ini pada Rabu 12 Maret. Sudirman mengakui turut serta menganiaya korban hingga tewas. Dari keterangan pihak kepolisian, korban mengalami luka lebam dan banyak luka dari hantaman dan tendangan dari pelaku tersebut. Polisi turut mengamankan barang bukti, salah satunya pakaian korban dan barang bukti curian yaitu jemuran. Saat ini jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan dan identitasnya masih ditelusuri. Sementara itu, keempat pelaku ditahan di Polsek Tembung dan dijerat dengan pasal 170 ayat 1 ke 3E serta pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tampak pemirsa, para pelaku sudah diamankan polisi. Mereka mengenakan baju tahan berwarna oranye. Tampak mereka tidak berkata apa-apa saat digendang oleh polisi dan juga dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Tangan mereka juga sudah diborgol. Saat ini polisi masih terus menyelidiki terkait dengan identitas korban tersebut. Akan memberikan keterangan bahwa Polrestabes Medan akan memberikan keterangan terkait kasus secara bersama-sama melalui kekerasan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal, di mana sebelumnya telah diketemukan mayat di semak-semak sehingga tim gabungan dari Polrestabes Medan, Jatantras Polrestabes bersama Polsek Tembung dan identifikasi IDEN kami melakukan investigasi dan identifikasi terhadap korban tersebut, sehingga benar sebelumnya pada hari yang sama telah diketemukan seseorang yang diduga mencuri jemuran di sekitar desa tidak jauh dari lokasi. Setelah kemudian didapati oleh warga dan berhubung itu sahur, kemudian bersama-sama warga kita ketemukan empat diduga pelaku yang nanti akan mengembang, barangkali bisa lebih sehingga mengakibatkan seseorang korban tersebut meninggal dunia yang dibuang di semak-semak yang sudah kita temukan di
lokasi di pinggir sungai. Nah, dari lokasi tersebut kami identifikasi, kami temukan barang-barang bukti yang sudah kita amankan, salah satunya pakaian korban, sehingga nanti bagi keluarga ataupun sanak saudara yang mengenali dari korban ini, mohon laporan ke Polsek Tembung atau ke Polrestabes Medan, karena selama ini dari korban belum teridentifikasi siapa, walaupun sudah kita lakukan dengan ident kami dengan alat yang sudah kita punya, belum terkenali dari korban tersebut. Ya, kami minta kepada warga ataupun dari saudara yang mengenali, maka lapor kepada kami. Kemudian kami sudah mengamankan 4 orang yang diduga pelaku secara bersama-sama, yang sekarang sudah ditahan di Polsek Tembung. Kemudian satu lagi jemuran sudah kita amankan di sana ya, jemurannya ya. Ini jemuran sudah kita amankan. Kemudian untuk pasal yang kita persangkakan, rekan-rekan, kita setelah hasil gelar aneh pada saat di lapangan, pasal 170 KUHP pidana dan pasal 351 ayat 3 KUHP pidana, ancaman hukuman 7 tahun. Ya, ini kita masih progres nanti pelaku lainnya yang mungkin nanti setelah kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap 4 orang yang diduga melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Untuk korban saat ini belum teridentifikasi, masih di rumah sakit Bayangkara ya Pak. Saya itu Bang, itu kan, aku bangun, aku buka pintu samping, jemuran nggak ada. Keluar aku dari pintu depan, lagi megang jemuran itu dia. Saya tendang, saya hitting. Maling, saya bilang. Mat, keluar saya matiin. Mat, tolong Mat, aku nggak sanggup meganginya karena dia berontak. Pegang orang ini, panggil Rido, ada ini, kan, juga yang lebih masjid. Jadi jemuran itu saya pekul, saya taruh di masjid. Ada talinya situ, nyangkut talinya situ di jemuran itu. Jadi saya panggil Rido, saya panggil Kepli. Namanya Pak Eko ya kan, akhirnya saya bawa lah situ depan masjid. Jadi saya tengok Pak Eko, dan itu diikat yang listrik, diikat. Jadi disiram, suruh Pak Eko nyiram nih, biar bisa ngomong dia orang mana. Udah disiram sama orang si siapa, Gilang. Sebelumnya itu dia makan, terus terang sesuai dengan berita acara Pukul Pak. Ya, itu sama-sama siapa yang mukul, siapa yang Masa, Pak. jelas. Ini kan Dari mukul yang masa, sampah saja yang ada di sini, masa Pak, warga, kamu sama siapa sebagainya gitu ya. Itu masa yang diikat sama masa, saya panggil lah Pak Eko sama Pak Eko sedang di masjid, ada diikat, lepas sama Pak Eko, udah lepas aja katanya. Lepas, oh orang mana, ditanya, orang mana, diem aja, disiram air lah sama Pak Eko, disiram air, baru tanyain orang Kamboja, kamu cerita yang benar, kamu dari kemarin benar bagaimana prosesnya, siapa yang melakukan ya, ini emang nggak sesuai, ini nggak mau ya, sudah ya Abang mukul ya? ya, salah Ya, itu abang kirim mayatnya itu kayak mana? Tukang beca Pak. Yang suruh tukang beca. meninggal belum? Udah meninggal belum bang? Itu lagi pingsan Pak. Nggak meninggal belum, sudah, nah itu kan, bener kan ya? Ya apa dibilang sama tukang becanya pak pas nganter itu? Keluarga Pak. Hah? Keluarga sama Pak Eko taruh aja di dekat Cawitan. Berarti tukang becanya tahu itu meninggal. Iya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. 4 warga ditangkap setelah menganiaya pencuri hingga tewas di Deli Sampali, Percuit Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka ialah Sudirman, 32 tahun, Hasan Asri, 32 tahun, Muhammad Rido, 24 tahun, dan Rahmat Dermawan, 31 tahun.
Keempat tersangka merupakan warga Jalan Mahoni, Dusun 6, Desa Sampali, Kecamatan Percut, Seituan. Peristiwa bermula saat korban diduga maling jemuran di Jalan Mahoni, Desa Sampali pada Senin 10 Maret. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, mengatakan salah satu pelaku yaitu Sudirman terbangun dan melihat kondisi kandang angsa terbuka. Saat ia membuka pintu samping, ternyata jemurannya sudah tidak ada. Tak lama kemudian dia keluar dan melihat korban sedang berada di lokasi tersebut dan memegang jemuran. Sudirman langsung menganiaya dan berteriak maling untuk meminta tolong ke tersangka lainnya. Korban kemudian digiring ke masjid dan diikat di tiang listrik. Di sana keempat tersangka menganiaya korban hingga tewas. Setelah korban tak bernyawa, jasadnya diangkut menggunakan becak. Lalu mereka membuangnya ke pinggir jalan Pondok Rawa. Mayat tersebut ditemukan pada Selasa 11 Maret sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemirsa, polisi masih melakukan penyelidikan terkait identitas mayat tersebut. Polisi yang melakukan penyelidikan juga menangkap para pelaku ini pada Rabu 12 Maret. Sudirman mengakui turut serta menganiaya korban hingga tewas. Dari keterangan pihak kepolisian, korban mengalami luka lebam dan banyak luka dari hantaman dan tendangan dari pelaku tersebut. Polisi turut mengamankan barang bukti, salah satunya pakaian korban dan barang bukti curian yaitu jemuran. Saat ini jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan dan identitasnya masih ditelusuri. Sementara itu, keempat pelaku ditahan di Polsek Tembung dan dijerat dengan pasal 170 ayat 1 ke 3E serta pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tampak pemirsa, para pelaku sudah diamankan polisi. Mereka mengenakan baju tahan berwarna oranye. Tampak mereka tidak berkata apa-apa saat digendang oleh polisi dan juga dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Tangan mereka juga sudah diborgol. Saat ini polisi masih terus menyelidiki terkait dengan identitas korban tersebut. Akan memberikan keterangan bahwa Polrestabes Medan akan memberikan keterangan terkait kasus secara bersama-sama melalui kekerasan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal, di mana sebelumnya telah diketemukan mayat di semak-semak sehingga tim gabungan dari Polrestabes Medan, Jatanras Polrestabes bersama Polsek Tembung dan identifikasi kami melakukan investigasi dan identifikasi terhadap korban tersebut, sehingga benar sebelumnya pada hari yang sama telah diketemukan seseorang yang diduga mencuri jemuran di sekitar desa tidak jauh dari lokasi. Setelah kemudian didapati oleh warga dan berhubung itu sahur, kemudian bersama-sama warga sudah kita ketemukan empat diduga pelaku yang nanti akan mengembang, barangkali bisa lebih sehingga mengakibatkan seseorang korban tersebut meninggal dunia yang dibuang di semak-semak yang sudah kita temukan di lokasi di pinggir sungai. Nah, dari lokasi tersebut kami identifikasi, kami temukan barang-barang bukti yang sudah kita amankan, salah satunya pakaian korban, sehingga nanti bagi keluarga ataupun sanak saudara yang mengenali dari korban ini, mohon laporan ke Polsek Tembung atau ke Polrestabes Medan, karena selama ini dari korban
dari korban belum teridentifikasi siapa, walaupun sudah kita lakukan dengan ident kami dengan alat yang sudah kita punya, belum terkenali dari korban tersebut. Ya, kami minta kepada warga ataupun dari saudara yang mengenali, maka lapor kepada kami. Kemudian kami sudah mengamankan 4 orang yang diduga pelaku secara bersama-sama, yang sekarang sudah ditahan di Polsek Tembung. Kemudian satu lagi jemuran sudah kita amankan di sana ya, jemurannya ya. Ini jemuran sudah kita amankan. Kemudian untuk pasal yang kita persangkakan, rekan-rekan, kita setelah hasil gelar aneh pada saat di lapangan, pasal 170 KUHP pidana dan pasal 351 ayat 3 KUHP pidana, ancaman hukuman 7 tahun. Ya, ini kita masih progres nanti pelaku lainnya yang mungkin nanti setelah kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap 4 orang yang diduga melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Untuk korban saat ini belum teridentifikasi, masih di rumah sakit Bayangkara ya Pak. Saya itu bang, kan, gue bangun, gue buka pintu samping, jemuran nggak ada. Keluar aku dari pintu depan, lagi megang jemuran itu dia. Saya tendang, saya hitting. Maling, saya bilang. Mat, keluar saya matiin. Mat, tolong mat, aku nggak sanggup meganginya karena dia berontak. Pegang orang ini, panggil Rido, ada ini, kan, digiring di masjid. Jadi jemuran itu saya pikul, saya taruh di masjid. Ada talinya situ, nyangkut talinya situ di jemuran itu. Jadi saya panggil Rido, saya panggil Kepli. Namanya Pak Eko ya kan, ketenya saya bawa lah situ depan masjid. Jadi saya tengok Pak Eko, dan itu diikat yang listrik, diikat. Jadi disiram, suruh Pak Eko nyiram nih, biar bisa ngomong dia orang mana. Udah disiram sama orang si siapa, Gilang. Sebelumnya itu dia makan, ya terus terang sesuai dengan acara Pukul Pak. Ya, itu sama-sama siapa yang mukul, siapa yang Masa, jadi jelas. Ini kan dari Si mukul yang masak, sampah saja yang ada di sini. masak Pak, warga. Kamu sama siapa sebagainya gitu ya. Itu masa yang diikat sama masa, saya panggil lah Pak Eko sama Pak Eko datang di masjid, ada diikat, lepas sama Pak Eko, udah lepas aja katanya. Lepas, oh orang mana ditanya, orang mana, diem aja, disiram air lah sama Pak Eko, disiram air, baru tanyain orang Kamboja, kamu cerita yang benar, kamu dari kemarin benar bagaimana prosesnya, siapa yang melakukan ya, ini emang nggak sesuai, ini nggak mau ya, sudah ya Abang mukul ya? ya, salah Ya, itu abang kirim mayatnya itu kayak mana? beca Pak. Yang suruh tukang beca. meninggal belum? Udah meninggal belum bang? Itu lagi pingsan Pak. Nggak meninggal dulu, sudah, nah itu kan, bener kan ya? Ya apa dibilang sama tukang becanya pak pas nganter itu? Keluarga Pak, Hah? keluarga sama Pak Eko taruh aja di dekat Cawitan. Berarti tukang becanya tahu itu meninggal. Iya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. 4 warga ditangkap setelah menganiaya pencuri hingga tewas di Deli Sampali, Percuit Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka ialah Sudirman, 32 tahun, Hasan Asri, 32 tahun, Muhammad Rido, 24 tahun, dan Rahmat Dermawan, 31 tahun. Keempat tersangka merupakan warga Jalan Mahoni, Dusun 6, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan. Peristiwa bermula saat korban diduga maling jemuran di Jalan Mahoni, Desa Sampali pada Senin 10 Maret. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto,
mengatakan salah satu pelaku yaitu Sudirman terbangun dan melihat kondisi kandang angsa terbuka. Saat ia membuka pintu samping, ternyata jemurannya sudah tidak ada. Tak lama kemudian dia keluar dan melihat korban sedang berada di lokasi tersebut dan memegang jemuran. Sudirman langsung menganiaya dan berteriak maling untuk meminta tolong ke tersangka lainnya. Korban kemudian digiring ke masjid dan diikat di tiang listrik. Di sana keempat tersangka menganiaya korban hingga tewas. Setelah korban tak bernyawa, jasadnya diangkut menggunakan becak. Lalu mereka membuangnya ke pinggir jalan Pondok Rawa. Mayat tersebut ditemukan pada Selasa 11 Maret sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemirsa, polisi masih melakukan penyelidikan terkait identitas mayat tersebut. Polisi yang melakukan penyelidikan juga menangkap para pelaku ini pada Rabu 12 Maret. Sudirman mengakui turut serta menganiaya korban hingga tewas. Dari keterangan pihak kepolisian, korban mengalami luka lebam dan banyak luka dari hantaman dan tendangan dari pelaku tersebut. Polisi turut mengamankan barang bukti, salah satunya pakaian korban dan barang bukti curian yaitu jemuran. Saat ini jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan dan identitasnya masih ditelusuri. Sementara itu, keempat pelaku ditahan di Polsek Tembung dan dijerat dengan pasal 170 ayat 1 ke 3E serta pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tampak pemirsa, para pelaku sudah diamankan polisi. Mereka mengenakan baju tahan berwarna oranye. Tampak mereka tidak berkata apa-apa saat digendang oleh polisi dan juga dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Tangan mereka juga sudah diborgol. Saat ini polisi masih terus menyelidiki terkait dengan identitas korban tersebut. Akan memberikan keterangan bahwa Polrestabes Medan akan memberikan keterangan terkait kasus secara bersama-sama melalui kekerasan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal, di mana sebelumnya telah diketemukan mayat di semak-semak sehingga tim gabungan dari Polrestabes Medan, Jatantras Polrestabes bersama Polsek Tembung dan identifikasi ident kami melakukan investigasi dan identifikasi terhadap korban tersebut, sehingga benar sebelumnya pada hari yang sama telah diketemukan seseorang yang diduga mencuri jemuran di sekitar desa tidak jauh dari lokasi. Setelah kemudian didapati oleh warga dan berhubung itu sahur, kemudian bersama-sama warga kita ketemukan empat diduga pelaku yang nanti akan mengembang, barangkali bisa lebih sehingga mengakibatkan seseorang korban tersebut meninggal dunia yang dibuang di semak-semak yang sudah kita temukan di lokasi di pinggir sungai. Nah, dari lokasi tersebut kami identifikasi, kami temukan barang-barang bukti yang sudah kita amankan, salah satunya pakaian korban, sehingga nanti bagi keluarga ataupun sanak saudara yang mengenali dari korban ini, mohon laporan ke Polsek Tembung atau ke Polrestabes Medan, karena selama ini dari korban belum teridentifikasi siapa, walaupun sudah kita lakukan dengan ident kami dengan alat yang sudah kita punya, belum terkenali dari korban tersebut. Ya, kami minta kepada warga ataupun dari saudara yang mengenali, maka lapor kepada kami. Kemudian kami sudah mengamankan
4 orang yang diduga pelaku secara bersama-sama yang sekarang sudah ditahan di Polsek Tembung. Kemudian satu lagi jemuran sudah kita amankan di sana ya, jemurannya ya. Ini jemuran sudah kita amankan. Kemudian untuk pasal yang kita persangkakan, rekan-rekan, kita setelah hasil gelar aneh pada saat di lapangan, pasal 170 KUHP pidana dan pasal 351 ayat 3 KUHP pidana ancaman hukuman 7 tahun. Ya, ini kita masih progres nanti pelaku lainnya yang mungkin nanti setelah kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap 4 orang yang diduga melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Untuk korban saat ini belum teridentifikasi, masih di rumah sakit Bayangkara ya Pak. Bayangkara. Saya itu bang, itu kan, gue bangun, gue buka pintu samping, jemuran nggak ada. Keluar aku dari pintu depan, lagi megang jemuran itu dia. Saya tendang, saya hitting. Maling, saya bilang. Mat, keluar saya matiin. Mat, tolong mat, aku nggak sanggup meganginya karena dia berontak. Pegang orang ini, panggil Rido, ada ini, kan, digiring di masjid. Jadi jemuran itu saya pikul, saya taruh di masjid. Ada talinya situ, nyangkut talinya situ di jemuran itu. Jadi saya panggil Rido, saya panggil Kepli. Namanya Pak Eko ya kan, akhirnya saya bawa lah situ ke masjid. Jadi saya tengok Pak Eko, dan itu diikat, yang listrik diikat. Jadi disiram, suruh Pak Eko nyiram nih, biar bisa ngomong dia orang mana. Udah disiram sama orang si siapa, Gilang. Belumnya itu dia makan, ya terus terang sesuai dengan acara pukul Pak. Ya, pukul sama-sama, siapa yang mukul, siapa yang Masa, jelas. Ini kan dari si Mukul yang masak, siapa saja yang ada di sini, masak Pak, warga. kamu sama siapa sebagainya gitu ya. Gitu masa yang diikat sama masa, saya panggil lah Pak Eko. Sama Pak Eko datang di masjid, badan diikat, suruh lepas sama Pak Eko. Udah lepas aja, lepas. Oh, orang mana? Ditanya, orang mana? Diem aja, disiram air lah sama Pak Eko. Disiram air, baru tanyain orang Kamboja, kamu cerita yang benar, kamu dari kemarin benar bagaimana prosesnya, siapa yang melakukan ya. Jadi emang nggak sesuai, ini nggak mau ya, sudah ya Abang mukul ya? ya salah Ya, habis itu abang kirim mayatnya itu kayak mana? Tukang beca Pak. Yang suruh tukang beca. meninggal belum? Udah meninggal belum bang? Itu lagi pingsan Pak. Nggak meninggal dulu, udah. Nah itu kan, bener kan ya? Ya apa dibilang sama tukang becanya pak pas nganter itu? Keluarga Pak. Hah? Keluarga sama Pak Eko taruh aja di dekat Cawitan. Berarti tukang becanya tahu itu meninggal? Iya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. 4 warga ditangkap setelah menganiaya pencuri hingga tewas di Deli Sampali, Percuit Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka ialah Sudirman, 32 tahun, Hasan Asri, 32 tahun, Muhammad Ridho, 24 tahun, dan Rahmat Dermawan, 31 tahun. Keempat tersangka merupakan warga Jalan Mahoni, Dusun 6, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan. Peristiwa bermula saat korban diduga maling jemuran di Jalan Mahoni, Desa Sampali pada Senin 10 Maret. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, mengatakan salah satu pelaku yaitu Sudirman terbangun dan melihat kondisi kandang angsa terbuka. Saat ia membuka pintu samping, ternyata jemurannya sudah tidak ada. Tak lama kemudian dia keluar dan melihat korban sedang berada di
lokasi tersebut dan memegang jemuran. Sudirman langsung menganiaya dan berteriak maling untuk meminta tolong ke tersangka lainnya. Korban kemudian digiring ke masjid dan diikat di tiang listrik. Di sana keempat tersangka menganiaya korban hingga tewas. Setelah korban tak bernyawa, jasadnya diangkut menggunakan becak. Lalu mereka membuangnya ke pinggir jalan Pondok Rawa. Mayat tersebut ditemukan pada Selasa 11 Maret sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemirsa, polisi masih melakukan penyelidikan terkait identitas mayat tersebut. Polisi yang melakukan penyelidikan juga menangkap para pelaku ini pada Rabu 12 Maret. Sudirman mengakui turut serta menganiaya korban hingga tewas. Dari keterangan pihak kepolisian, korban mengalami luka lebam dan banyak luka dari hantaman dan tendangan dari pelaku tersebut. Polisi turut mengamankan barang bukti, salah satunya pakaian korban dan barang bukti curian yaitu jemuran. Saat ini jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan dan identitasnya masih ditelusuri. Sementara itu, keempat pelaku ditahan di Polsek Tembung dan dijerat dengan pasal 170 ayat 1 ke 3E serta pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tampak pemirsa, para pelaku sudah diamankan polisi. Mereka mengenakan baju tahan berwarna oranye. Tampak mereka tidak berkata apa-apa saat digendang oleh polisi dan juga dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Tangan mereka juga sudah diborgol. Saat ini polisi masih terus menyelidiki terkait dengan identitas korban tersebut. Akan memberikan keterangan bahwa Polrestabes Medan akan memberikan keterangan terkait kasus secara bersama-sama melalui kekerasan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal, di mana sebelumnya telah diketemukan mayat di semak-semak sehingga tim gabungan dari Polrestabes Medan, Jatantras Polrestabes bersama Polsek Tembung dan identifikasi ident kami melakukan investigasi dan identifikasi terhadap korban tersebut, sehingga benar sebelumnya pada hari yang sama telah diketemukan seseorang yang diduga mencuri jemuran di sekitar desa tidak jauh dari lokasi. Setelah kemudian didapati oleh warga dan berhubung itu sahur, kemudian bersama-sama warga kita ketemukan empat diduga pelaku yang nanti akan mengembang, barangkali bisa lebih sehingga mengakibatkan seseorang korban tersebut meninggal dunia yang dibuang di semak-semak yang sudah kita temukan di lokasi di pinggir sungai. Nah, dari lokasi tersebut kami identifikasi, kami temukan barang-barang bukti yang sudah kita amankan, salah satunya pakaian korban, sehingga nanti bagi keluarga ataupun sanak saudara yang mengenali dari korban ini, mohon laporan ke Polsek Tembung atau ke Polrestabes Medan, karena selama ini dari korban belum teridentifikasi siapa, walaupun sudah kita lakukan dengan ident kami dengan alat yang sudah kita punya, belum terkenali dari korban tersebut. Ya, kami minta kepada warga ataupun dari saudara yang mengenali, maka lapor kepada kami. Kemudian kami sudah mengamankan 4 orang yang diduga pelaku secara bersama-sama yang sekarang sudah ditahan di Polsek Tembung. Kemudian satu lagi jemuran sudah kita amankan di sana ya, jemurannya ya. Ini jemuran sudah kita amankan. Kemudian untuk pasal yang kita persangkakan, rekan-rekan kita setelah hasil gelar
aneh pada saat di lapangan, pasal 170 KUHP pidana dan pasal 351 ayat 3 KUHP pidana, ancaman hukuman 7 tahun. Ya, ini kita masih progres nanti pelaku lainnya yang mungkin nanti setelah kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap 4 orang yang diduga melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Untuk korban saat ini belum teridentifikasi, masih di rumah sakit Bayangkara ya Pak. Saya itu bang, gue bangun, gue buka pintu samping, jemuran nggak ada. Keluar aku dari pintu depan, lagi megang jemuran itu dia. Saya tendang, saya hitting. Maling, saya bilang. Mat, keluar saya matiin. Mat, tolong mat, aku nggak sanggup meganginya karena dia berontak. Pegang orang ini, panggil Rido, ada ini, kan? Giring di masjid. Jadi jemuran itu saya pikul, saya taruh di masjid. Ada talinya situ, nyangkut talinya situ di jemuran itu. Jadi saya panggil Rido, saya panggil Kepli. Namanya Pak Eko ya kan, akhirnya saya bawa lah situ depan masjid. Jadi saya tengok Pak Eko, badan itu diikat, yang listrik, diikat. Jadi disiram, suruh Pak Eko nyiram nih, biar bisa ngomong dia orang mana. Udah disiram sama orang si siapa, Gilang. Sebelumnya itu dia makan, terus terang sesuai dengan acara pukul Pak. Ya, pukul sama-sama, siapa yang mukul, siapa yang jadi jelas. Ini kan Si mukul yang masak, siapa saja yang ada di sini, masak Pak, warga. kamu siapa sebagainya gitu ya. Itu masa yang diikat sama masa, saya panggil lah Pak Eko. Sama Pak Eko datang di masjid, badan diikat, suruh lepas sama Pak Eko. Udah lepas aja, lepas. Oh, orang mana? Ditanya, orang mana? Diem aja, disiram air lah sama Pak Eko. Disiram air, baru tanyain orang Kamboja, Kamu cerita yang benar, kamu dari kemarin benar bagaimana prosesnya, siapa yang melakukan ya. Jadi emang nggak sesuai, ini nggak mau ya sudah ya. Abang mukul ya? Iya, salah Ya, habis itu abang kirim mayatnya itu kayak mana? Kan beca Pak. Yang suruh tukang beca. Meninggal belum? Udah meninggal belum bang? Itu lagi pingsan Pak. Nggak meninggal dulu, sudah. Nah, itu kan, bener kan ya? Ya apa dibilang sama tukang becanya pak pas nganter itu? Keluarga Pak. Hah? Keluarga sama Pak Eko taruh aja di dekat Cawitan. Berarti tukang becanya tahu itu meninggal? Iya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. 4 warga ditangkap setelah menganiaya pencuri hingga tewas di Deli Sampali, Percuit Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka ialah Sudirman, 32 tahun, Hasan Asri, 32 tahun, Muhammad Ridho, 24 tahun, dan Rahmat Dermawan, 31 tahun. Keempat tersangka merupakan warga Jalan Mahoni, Dusun 6, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan. Peristiwa bermula saat korban diduga maling jemuran di Jalan Mahoni, Desa Sampali pada Senin 10 Maret. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, mengatakan salah satu pelaku yaitu Sudirman terbangun dan melihat kondisi kandang angsa terbuka. Saat ia membuka pintu samping, ternyata jemurannya sudah tidak ada. Tak lama kemudian dia keluar dan melihat korban sedang berada di lokasi tersebut dan memegang jemuran. Sudirman langsung menganiaya dan berteriak maling untuk meminta tolong ke tersangka lainnya. Korban kemudian digiring ke masjid dan diikat di tiang listrik. Di sana keempat tersangka menganiaya korban hingga tewas. Setelah korban tak bernyawa, jasadnya diangkut menggunakan becak. Lalu mereka membuangnya ke pinggir jalan Pondok Rawa.
Mayat tersebut ditemukan pada Selasa 11 Maret sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hingga identitas mayat tersebut, polisi yang melakukan penyelidikan juga menangkap para pelaku ini pada Rabu 12 Maret. Sudirman mengakui turut serta menganiaya korban hingga tewas. Dari keterangan pihak kepolisian, korban mengalami luka lebam dan banyak luka dari hantaman dan tendangan dari pelaku tersebut. Polisi turut mengamankan barang bukti, salah satunya pakaian korban dan barang bukti curian yaitu jemuran. Saat ini jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan dan identitasnya masih ditelusuri. Sementara itu, keempat pelaku ditahan di Polsek Tembung dan dijerat dengan pasal 170 ayat 1 ke 3E serta pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tampak pemirsa, para pelaku sudah diamankan polisi. Mereka mengenakan baju tahan berwarna oranye. Tampak mereka tidak berkata apa-apa saat digendang oleh polisi dan juga dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Tangan mereka juga sudah diborgol. Saat ini polisi masih terus menyelidiki terkait dengan identitas korban tersebut. Akan memberikan keterangan bahwa Polrestabes Medan akan memberikan keterangan terkait kasus secara bersama-sama melalui kekerasan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal, di mana sebelumnya telah diketemukan mayat di semak-semak sehingga tim gabungan dari Polrestabes Medan, Jatantras Polrestabes bersama Polsek Tembung dan identifikasi kami melakukan investigasi dan identifikasi terhadap korban tersebut, sehingga benar sebelum ketemukan seseorang yang diduga mencuri jemuran di sekitar desa tidak jauh dari lokasi. Setelah kemudian didapati oleh warga dan berhubung itu sahur, kemudian bersama-sama warga kita ketemukan empat diduga pelaku yang nanti akan mengembang, barangkali bisa lebih sehingga mengakibatkan seseorang korban tersebut meninggal dunia yang dibuang di semak-semak yang sudah kita temukan di lokasi di pinggir sungai. Nah, dari lokasi tersebut kami identifikasi, kami temukan barang-barang bukti yang sudah kita amankan, salah satunya pakaian korban, sehingga nanti bagi keluarga ataupun sanak saudara yang mengenali dari korban ini, mohon laporan ke Polsek Tembung atau ke Polrestabes Medan, karena selama ini dari korban belum teridentifikasi siapa, walaupun sudah kita lakukan dengan ident kami dengan alat yang sudah kita punya, belum terkenali dari korban tersebut. Ya, kami minta kepada warga ataupun dari saudara yang mengenali, maka lapor kepada kami. Kemudian kami sudah mengamankan 4 orang yang diduga pelaku secara bersama-sama yang sekarang sudah ditahan di Polsek Tembung. Kemudian satu lagi jemuran sudah kita amankan di sana ya, jemurannya ya. Ini jemuran sudah kita amankan. Kemudian untuk pasal yang kita persangkakan, rekan-rekan, kita setelah hasil gelar aneh pada saat di lapangan, pasal 170 KUHP pidana dan pasal 351 ayat 3 KUHP pidana ancaman hukuman 7 tahun. Ya, ini kita masih progres nanti pelaku lainnya yang mungkin nanti setelah kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap 4 orang yang diduga melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Untuk korban saat ini belum teridentifikasi, masih di Rumah Sakit Bayangkara ya Pak.
saya itu bang, kata itu kan. Gue bangun, gue buka pintu samping, jemuran nggak ada. Keluar aku dari pintu depan, lagi megang jemuran itu dia. Saya tendang, saya hitting. Maling, saya bilang. Mat, keluar saya matiin. Mat, tolong mat, aku nggak sanggup meganginya karena dia berontak. Pegang orang ini, panggil Rido, ada ini, kan? Digiring di masjid. Jadi jemuran itu saya pikul, saya taruh di masjid. Ada talinya situ, nyangkut talinya situ di jemuran itu. Jadi saya panggil Rido, saya panggil Kepli. Namanya Pak Eko ya kan, Keplinya saya bawa lah situ depan masjid. Jadi saya tengok Pak Eko, dan itu diikat yang listrik, diikat. Jadi disiram, suruh Pak Eko nyiram nih biar bisa ngomong dia orang mana. Udah disiram sama orang si siapa, Gilang. Sebelumnya itu dia makan. Ya, terus terang sesuai dengan acara Pukul, Pak. Ya, pukul sama-sama siapa yang mukul, siapa yang Masa, jadi jelas. Ini kan Dari mukul yang masak, sampah saja yang ada di sini. masak Pak, warga. Kamu sama-sama sebagainya gitu ya. Itu masa yang diikat sama masa, saya panggil lah Pak Eko sama Pak Eko datang di masjid, badan diikat, suruh lepas sama Pak Eko. Udah lepas aja katanya. Lepas. Oh, orang mana? Ditanya. Orang mana? Diem aja, disiram air lah sama Pak Eko. Disiram air, baru Cerita yang benar. Kamu dari kemarin benar bagaimana prosesnya, siapa yang melakukan ya. Jadi emang nggak sesuai, ini nggak mau. Ya sudah ya. Abang mukul ya? Iya. Salah Ya, itu abang kirim mayatnya itu kayak mana? kan beca Pak. Yang suruh tukang beca. Meninggal belum? Udah meninggal belum bang? Itu lagi pingsan Pak. Nggak meninggal dulu. Udah. Nah, itu kan. Bener kan ya? Ya apa dibilang sama tukang becanya pak? Pas nganter itu? Keluarga Pak. Hah? Keluarga sama Pak Eko taruh aja di dekat Cawitan. Berarti tukang becanya tahu itu meninggal? Iya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. 4 warga ditangkap setelah menganiaya pencuri hingga tewas di Deli Sampali, Percuit Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka ialah Sudirman, 32 tahun, Hasan Asri, 32 tahun, Muhammad Rido, 24 tahun, dan Rahmat Dermawan, 31 tahun. Keempat tersangka merupakan warga Jalan Mahoni, Dusun 6, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan. Peristiwa bermula saat korban diduga maling jemuran di Jalan Mahoni, Desa Sampali pada Senin 10 Maret. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, mengatakan salah satu pelaku yaitu Sudirman terbangun dan melihat kondisi kandang angsa terbuka. Saat ia membuka pintu samping, ternyata jemurannya sudah tidak ada. Tak lama kemudian dia keluar dan melihat korban sedang berada di lokasi tersebut dan memegang jemuran. Sudirman langsung menganiaya dan berteriak maling untuk meminta tolong ke tersangka lainnya. Korban kemudian digiring ke masjid dan diikat di tiang listrik. Di sana keempat tersangka menganiaya korban hingga tewas. Setelah korban tak bernyawa, jasadnya diangkut menggunakan becak. Lalu mereka membuangnya ke pinggir jalan Pondok Rawa. Mayat tersebut ditemukan pada Selasa 11 Maret sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemirsa, polisi masih melakukan penyelidikan terkait identitas mayat tersebut. Polisi yang melakukan penyelidikan juga menangkap para pelaku ini pada Rabu 12 Maret. Sudirman mengakui turut serta menganiaya korban hingga tewas. Dari keterangan pihak kepolisian, korban mengalami luka lebam dan banyak luka dari hantaman dan tendangan dari pelaku tersebut.
Polisi turut mengamankan barang bukti, salah satunya pakaian korban dan barang bukti curian yaitu jemuran. Saat ini jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan dan identitasnya masih ditelusuri. Sementara itu, keempat pelaku ditahan di Polsek Tembung dan dijerat dengan pasal 170 ayat 1 ke 3E serta pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tampak pemirsa, para pelaku sudah diamankan polisi. Mereka mengenakan baju tahan berwarna oranye. Tampak mereka tidak berkata apa-apa saat digendang oleh polisi dan juga dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Tangan mereka juga sudah diborgol. Saat ini polisi masih terus menyelidiki terkait dengan identitas korban tersebut. Akan memberikan keterangan bahwa Polrestabes Medan akan memberikan keterangan terkait kasus secara bersama-sama melalui kekerasan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal, di mana sebelumnya telah diketemukan mayat di semak-semak sehingga tim gabungan dari Polrestabes Medan, Jatantras Polrestabes bersama Polsek Tembung dan identifikasi ident kami melakukan investigasi dan identifikasi terhadap korban tersebut, sehingga benar sebelumnya pada hari yang sama telah diketemukan seseorang yang diduga mencuri jemuran di sekitar desa tidak jauh dari lokasi. Setelah kemudian didapati oleh warga dan berhubung itu sahur, kemudian bersama-sama warga kita ketemukan empat diduga pelaku yang nanti akan mengembang, barangkali bisa lebih sehingga mengakibatkan seseorang korban tersebut meninggal dunia yang dibuang di semak-semak yang sudah kita temukan di lokasi di pinggir sungai. Nah, dari lokasi tersebut kami identifikasi, kami temukan barang-barang bukti yang sudah kita amankan, salah satunya pakaian korban, sehingga nanti bagi keluarga ataupun sanak saudara yang mengenali dari korban ini, mohon laporan ke Polsek Tembung atau ke Polrestabes Medan, karena selama ini dari korban belum teridentifikasi siapa, walaupun sudah kita lakukan dengan ident kami dengan alat yang sudah kita punya, belum terkenali dari korban tersebut. Ya, kami minta kepada warga ataupun dari saudara yang mengenali, maka lapor kepada kami. Kemudian kami sudah mengamankan 4 orang yang diduga pelaku secara bersama-sama yang sekarang sudah ditahan di Polsek Tembung. Kemudian satu lagi jemuran sudah kita amankan di sana ya, jemurannya ya. Ini jemuran sudah kita amankan. Kemudian untuk pasal yang kita persangkakan, rekan-rekan, kita setelah hasil gelar aneh pada saat di lapangan, pasal 170 KUHP pidana dan pasal 351 ayat 3 KUHP pidana, ancaman hukuman 7 tahun. Ya, ini kita masih progres nanti pelaku lainnya yang mungkin nanti setelah kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap 4 orang yang diduga melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Untuk korban saat ini belum teridentifikasi, masih di Rumah Sakit Bayangkara ya, Pak. Saya itu bang, aku bangun, aku buka pintu samping, jemuran nggak ada. Keluar aku dari pintu depan, lagi megang jemuran itu dia. Saya tendang, saya hitting. Maling, saya bilang. Mat, keluar saya matiin. Mat, tolong mat, aku nggak sanggup meganginya karena dia berontak. Pegang orang ini, panggil Rido, ada ini, kan?
digiring di masjid. Jadi jemuran itu saya pikul, saya taruh di masjid. Ada talinya situ, nyangkut talinya situ di jemuran itu. Jadi saya panggil Rido, saya panggil Kepli. Namanya Pak Eko ya kan, Keplinya. Saya bawa lah situ depan masjid. Jadi saya tengok Pak Eko, dan itu diikat yang listrik, diikat. Jadi disiram, suruh Pak Eko nyiram nih biar bisa ngomong dia orang mana. Udah disiram sama orang si siapa, Gilang. Sebelumnya itu dia makan terus terang sesuai dengan acara Pukul, Pak. ya pukul sama-sama, siapa yang mukul, siapa yang Masa, jadi jelas. Ini kan dari Mukul yang masak, sampah saja yang ada di sini, masak Pak, wajar. kamu sama-sama sebagainya gitu ya. Itu masa yang diikat sama masa, saya panggil lah Pak Eko sama Pak Eko datang di masjid, badan diikat, suruh lepas sama Pak Eko. Udah lepas aja, lepas. Oh, orang mana? Ditanyanya, orang mana? Diem aja, disiram air lah sama Pak Eko. Disiram air, baru tanyain orang Kamboja, kamu cerita yang benar, kamu dari kemarin benar bagaimana prosesnya, siapa yang melakukan ya. Ini emang nggak sesuai, ini nggak mau ya, sudah ya Abang mukul ya? ya salah Ya, itu abang kirim mayatnya itu kayak mana? Kan beca Pak. Yang suruh tukang beca. meninggal belum? Udah meninggal belum bang? Itu lagi pingsan Pak. Nggak meninggal dulu, udah, nah itu kan, bener kan ya? Ya apa dibilang sama tukang becanya pak pas nganter itu? Keluarga Pak. Hah? Keluarga sama Pak Eko taruh aja di dekat Cawitan. Berarti tukang becanya tahu itu meninggal. Iya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Seradita. 4 warga ditangkap setelah menganiaya pencuri hingga tewas di Deli Sampali, Percuit Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka ialah Sudirman, 32 tahun, Hasan Asri, 32 tahun, Muhammad Ridho, 24 tahun, dan Rahmat Dermawan, 31 tahun. Keempat tersangka merupakan warga Jalan Mahoni, Dusun 6, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan. Peristiwa bermula saat korban diduga maling jemuran di Jalan Mahoni, Desa Sampali pada Senin 10 Maret. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, mengatakan salah satu pelaku yaitu Sudirman terbangun dan melihat kondisi kandang angsa terbuka. Saat ia membuka pintu samping, ternyata jemurannya sudah tidak ada. Tak lama kemudian dia keluar dan melihat korban sedang berada di lokasi tersebut dan memegang jemuran. Sudirman langsung menganiaya dan berteriak maling untuk meminta tolong ke tersangka lainnya. Korban kemudian digiring ke masjid dan diikat di tiang listrik. Di sana keempat tersangka menganiaya korban hingga tewas. Setelah korban tak bernyawa, jasadnya diangkut menggunakan becak. Lalu mereka membuangnya ke pinggir jalan Pondok Rawa. Mayat tersebut ditemukan pada Selasa 11 Maret sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemirsa, polisi masih melakukan penyelidikan terkait identitas mayat tersebut. Polisi yang melakukan penyelidikan juga menangkap para pelaku ini pada Rabu 12 Maret. Sudirman mengakui turut serta menganiaya korban hingga tewas. Dari keterangan pihak kepolisian, korban mengalami luka lebam dan banyak luka dari hantaman dan tendangan dari pelaku tersebut. Polisi turut mengamankan barang bukti, salah satunya pakaian korban dan barang bukti curian yaitu jemuran. Saat ini jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan dan identitasnya masih ditelusuri.
Sementara itu, keempat pelaku ditahan di Polsek Tembung dan dijerat dengan pasal 170 ayat 1 ke 3E serta pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tampak pemirsa, para pelaku sudah diamankan polisi. Mereka mengenakan baju tahan berwarna oranye. Tampak mereka tidak berkata apa-apa saat digendang oleh polisi dan juga dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Tangan mereka juga sudah diborgol. Saat ini polisi masih terus menyelidiki terkait dengan identitas korban tersebut. Akan memberikan keterangan bahwa Polrestabes Medan akan memberikan keterangan terkait kasus secara bersama-sama melalui kekerasan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal, di mana sebelumnya telah diketemukan mayat di semak-semak sehingga tim gabungan dari Polrestabes Medan, Jatantras Polrestabes bersama Polsek Tembung dan identifikasi kami melakukan investigasi dan identifikasi terhadap korban tersebut, sehingga benar sebelumnya pada hari yang sama telah diketemukan seseorang yang diduga mencuri jemuran di sekitar desa tidak jauh dari lokasi. Setelah kemudian didapati oleh warga dan berhubung itu sahur, kemudian bersama-sama warga sudah kita ketemukan empat diduga pelaku yang nanti akan mengembang, barangkali bisa lebih sehingga mengakibatkan seseorang korban tersebut meninggal dunia yang dibuang di semak-semak yang sudah kita temukan di lokasi di pinggir sungai. Nah, dari lokasi tersebut kami identifikasi, kami temukan barang-barang bukti yang sudah kita amankan, salah satunya pakaian korban, sehingga nanti bagi keluarga ataupun sanak saudara yang mengenali dari korban ini, mohon laporan ke Polsek Tembung atau ke Polrestabes Medan, karena selama ini dari korban belum teridentifikasi siapa, walaupun sudah kita lakukan dengan ident kami dengan alat yang sudah kita punya, belum terkenali dari korban tersebut. Ya, kami minta kepada warga ataupun dari saudara yang mengenali, maka lapor kepada kami. Kemudian kami sudah mengamankan 4 orang yang diduga pelaku secara bersama-sama, yang sekarang sudah ditahan di Polsek Tembung. Kemudian satu lagi jemuran sudah kita amankan di sana ya, jemurannya ya. Ini jemuran sudah kita amankan. Kemudian untuk pasal yang kita persangkakan, rekan-rekan, kita setelah hasil gelar aneh pada saat di lapangan, pasal 170 KUHP pidana dan pasal 351 ayat 3 KUHP pidana, ancaman hukuman 7 tahun. Ya, ini kita masih berprogres nanti pelaku lainnya yang mungkin nanti setelah kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap 4 orang yang diduga melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Untuk korban saat ini belum teridentifikasi, masih di rumah sakit Bayangkara ya, Pak. Saya itu bang, aku bangun, aku buka pintu samping, jemuran nggak ada. Keluar aku dari pintu depan, lagi megang jemuran itu dia. Saya tendang, saya beting. Maling, saya bilang. Mat, keluar saya matiin. Mat, tolong aku nggak sanggup meganginya karena dia berontak. Pegang orang ini, panggil Rido, ada ini, kan.
digiring di masjid. Jadi jemuran itu saya pikul, saya taruh di masjid. Ada talinya situ, nyangkut talinya situ di jemuran itu. Jadi saya panggil Rido, saya panggil Kepli. Namanya Pak Eko ya kan, Keplinya. Saya bawa lah situ ke masjid. Jadi saya tengok Pak Eko, dan itu diikat yang listrik, diikat. Jadi disiram, suruh Pak Eko nyiram nih biar bisa ngomong dia orang mana. Udah disiram sama orang si siapa, Gilang. Sebelumnya itu diapakan? Ya, terus terang sesuai dengan acara Pukul, Pak. Ya, itu sama-sama siapa yang mukul, siapa yang Masa, jadi jelas. Ini kan Dari mukul yang masa, siapa saja yang ada di sini, masa Pak, warga. kamu siapa sebagainya gitu ya. Itu di masa yang diikat sama masa, saya panggil lah Pak Eko. Sama Pak Eko datang di masjid, ada diikat, suruh lepas sama Pak Eko. Udah lepas aja, katanya. Lepas. Oh, orang mana? Ditanyanya. Orang mana? Diem aja, disiram air lah sama Pak Eko. Disiram air, baru tanyain orang Kamboja, kamu cerita yang benar, kamu dari kemarin benar bagaimana prosesnya, siapa yang melakukan ya. Ini emang nggak sesuai, ini nggak mau ya, sudah ya. Abang mukul ya? Iya, salah Ya, itu abang kirim mayatnya itu kayak mana? Kan beca Pak. Yang suruh tukang beca. meninggal belum? Udah meninggal belum bang? Itu lagi pingsan Pak. Nggak meninggal belum? Sudah, nah itu kan, bener kan ya? Ya apa dibilang sama tukang becanya pak? Pas nganter itu? Keluarga Pak. Hah? Keluarga sama Pak Eko taruh aja di dekat sawitan. Berarti tukang becanya tahu itu meninggal? Iya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. 4 warga ditangkap setelah menganiaya pencuri hingga tewas di Deli Sampali, Percuit Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka ialah Sudirman, 32 tahun, Hasan Asri, 32 tahun, Muhammad Ridho, 24 tahun, dan Rahmat Dermawan, 31 tahun. Keempat tersangka merupakan warga Jalan Mahoni, Dusun 6, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan. Peristiwa bermula saat korban diduga maling jemuran di Jalan Mahoni, Desa Sampali pada Senin 10 Maret. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, mengatakan salah satu pelaku yaitu Sudirman terbangun dan melihat kondisi kandang angsa terbuka. Saat ia membuka pintu samping, ternyata jemurannya sudah tidak ada. Tak lama kemudian dia keluar dan melihat korban sedang berada di lokasi tersebut dan memegang jemuran. Sudirman langsung menganiaya dan berteriak maling untuk meminta tolong ke tersangka lainnya. Korban kemudian digiring ke masjid dan diikat di tiang listrik. Di sana keempat tersangka menganiaya korban hingga tewas. Setelah korban tak bernyawa, jasadnya diangkut menggunakan becak. Lalu mereka membuangnya ke pinggir jalan Pondok Rawa. Mayat tersebut ditemukan pada Selasa 11 Maret sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemirsa, polisi masih melakukan penyelidikan terkait identitas mayat tersebut. Polisi yang melakukan penyelidikan juga menangkap para pelaku ini pada Rabu 12 Maret. Sudirman mengakui turut serta menganiaya korban hingga tewas. Dari keterangan pihak kepolisian, korban mengalami luka lebam dan banyak luka dari hantaman dan tendangan dari pelaku tersebut. Polisi turut mengamankan barang bukti, salah satunya pakaian korban dan barang bukti curian yaitu jemuran. Saat ini jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan dan identitasnya masih ditelusuri.
Sementara itu, keempat pelaku ditahan di Polsek Tembung dan dijerat dengan pasal 170 ayat 1 ke 3E serta pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tampak pemirsa, para pelaku sudah diamankan polisi. Mereka mengenakan baju tahan berwarna oranye. Tampak mereka tidak berkata apa-apa saat digendang oleh polisi dan juga dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Tangan mereka juga sudah diborgol. Saat ini polisi masih terus menyelidiki terkait dengan identitas korban tersebut. Akan memberikan keterangan bahwa Polrestabes Medan akan memberikan keterangan terkait kasus secara bersama-sama melalui kekerasan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal, di mana sebelumnya telah diketemukan mayat di semak-semak sehingga tim gabungan dari Polrestabes Medan, Jatantras Polrestabes bersama Polsek Tembung dan identifikasi IDEN kami melakukan investigasi dan identifikasi terhadap korban tersebut, sehingga benar sebelumnya pada hari yang sama telah diketemukan seseorang yang diduga mencuri jemuran di sekitar desa tidak jauh dari lokasi. Setelah kemudian didapati oleh warga dan berhubung itu sahur, kemudian bersama-sama warga kita ketemukan empat diduga pelaku yang nanti akan mengembang, barangkali bisa lebih sehingga mengakibatkan seseorang korban tersebut meninggal dunia yang dibuang di semak-semak yang sudah kita temukan di lokasi di pinggir sungai. Nah, dari lokasi tersebut kami identifikasi, kami temukan barang-barang bukti yang sudah kita amankan, salah satunya pakaian korban, sehingga nanti bagi keluarga ataupun sanak saudara yang mengenali dari korban ini, mohon laporan ke Polsek Tembung atau ke Polrestabes Medan, karena selama ini dari korban belum teridentifikasi siapa, walaupun sudah kita lakukan dengan ident kami dengan alat yang sudah kita punya, belum terkenali dari korban tersebut. Ya, kami minta kepada warga ataupun dari saudara yang mengenali, maka lapor kepada kami. Kemudian kami sudah mengamankan 4 orang yang diduga pelaku secara bersama-sama yang sekarang sudah ditahan di Polsek Tembung. Kemudian satu lagi jemuran sudah kita amankan di sana ya, jemurannya ya. Ini jemuran sudah kita amankan. Kemudian untuk pasal yang kita persangkakan, rekan-rekan, kita setelah hasil gelar aneh pada saat di lapangan, pasal 170 KUHP pidana dan pasal 351 ayat 3 KUHP pidana ancaman hukuman 7 tahun. Ya, ini kita masih progres nanti pelaku lainnya yang mungkin nanti setelah kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap 4 orang yang diduga melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Untuk korban saat ini belum teridentifikasi, masih di Rumah Sakit Bayangkara ya, Pak. Saya itu bang, itu kan, gue bangun, gue buka pintu samping, jemuran nggak ada. Keluar aku dari pintu depan, lagi megang jemuran itu dia. Saya tendang, saya hitting. Maling, saya bilang. Mat, keluar saya matiin. Mat, tolong mat, aku nggak sanggup meganginya karena dia berontak. Pegang orang ini, panggil Rido, ada ini, kan.
digiring di masjid. Jadi jemur itu saya pikul, saya taruh di masjid. Ada talinya situ, nyangkut talinya situ di jemuran itu. Jadi saya panggil Rido, saya panggil Kepli. Namanya Pak Eko ya kan, Keplinya. Saya bawa lah situ ke masjid. Jadi saya tengok Pak Eko, dan itu diikat yang listrik, diikat. Jadi disiram, suruh Pak Eko nyiram nih biar bisa ngomong dia orang mana. Udah disiram sama orang si siapa, Gilang. Sebelumnya itu dia makan terus terang sesuai dengan berita acara Pukul, Pak. ya itu sama-sama siapa yang mukul siapa yang Masa, jadi jelas ini kan dari Si mukul yang masa, siapa saja yang ada di sini masa Pak, warga. kamu siapa sebagainya gitu ya. Itu masa yang diikat sama masa, saya panggil lah Pak Eko sama Pak Eko datang di masjid, ada diikat, suruh lepas sama Pak Eko. Udah lepas aja katanya. Lepas. Oh, orang mana? Ditanyanya. Orang mana? Diem aja, disiram air lah sama Pak Eko. Disiram air, baru tanyain orang Kamboja, Kamu cerita yang benar, kamu dari kemarin benar bagaimana prosesnya siapa yang melakukan ya. Ini emang nggak sesuai, ini nggak mau ya sudah ya. Abang mukul ya? Ya, salah Ya, itu abang kirim mayatnya itu kayak mana? Kan beca Pak. Yang suruh tukang beca. meninggal belum? Udah meninggal belum bang? Itu lagi pingsan Pak. Nggak meninggal belum? Sudah, nah itu kan, bener kan ya? Ya apa dibilang sama tukang becanya pak? Pas nganter itu? Keluarga Pak. Hah? Keluarga sama Pak Eko taruh aja di dekat Cawitan. Berarti tukang becanya tahu itu meninggal. Iya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. 4 warga ditangkap setelah menganiaya pencuri hingga tewas di Deli Sampali, Percuit Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka ialah Sudirman, 32 tahun, Hasan Asri, 32 tahun, Muhammad Ridho, 24 tahun, dan Rahmat Dermawan, 31 tahun. Keempat tersangka merupakan warga Jalan Mahoni, Dusun 6, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan. Peristiwa bermula saat korban diduga maling jemuran di Jalan Mahoni, Desa Sampali pada Senin 10 Maret. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, mengatakan salah satu pelaku yaitu Sudirman terbangun dan melihat kondisi kandang angsa terbuka. Saat ia membuka pintu samping, ternyata jemurannya sudah tidak ada. Tak lama kemudian dia keluar dan melihat korban sedang berada di lokasi tersebut dan memegang jemuran. Sudirman langsung menganiaya dan berteriak maling untuk meminta tolong ke tersangka lainnya. Korban kemudian digiring ke masjid dan diikat di tiang listrik. Di sana keempat tersangka menganiaya korban hingga tewas. Setelah korban tak bernyawa, jasadnya diangkut menggunakan becak. Lalu mereka membuangnya ke pinggir jalan Pondok Rawa. Mayat tersebut ditemukan pada Selasa 11 Maret sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemirsa, polisi masih melakukan penyelidikan terkait identitas mayat tersebut. Polisi yang melakukan penyelidikan juga menangkap para pelaku ini pada Rabu 12 Maret. Sudirman mengakui turut serta menganiaya korban hingga tewas. Dari keterangan pihak kepolisian, korban mengalami luka lebam dan banyak luka dari hantaman dan tendangan dari pelaku tersebut. Polisi turut mengamankan barang bukti, salah satunya pakaian korban dan barang bukti curian yaitu jemuran. Saat ini jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan dan identitasnya masih ditelusuri.
Sementara itu, keempat pelaku ditahan di Polsek Tembung dan dijerat dengan pasal 170 ayat 1 ke 3E serta pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tampak pemirsa, para pelaku sudah diamankan polisi. Mereka mengenakan baju tahan berwarna oranye. Tampak mereka tidak berkata apa-apa saat digendang oleh polisi dan juga dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Tangan mereka juga sudah diborgol. Saat ini polisi masih terus menyelidiki terkait dengan identitas korban tersebut. Akan memberikan keterangan bahwa Polrestabes Medan akan memberikan keterangan terkait kasus secara bersama-sama melalui kekerasan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal, di mana sebelumnya telah diketemukan mayat di semak-semak, sehingga tim gabungan dari Polrestabes Medan, Jatantras Polrestabes bersama Polsek Tembung dan identifikasi IDEN kami melakukan investigasi dan identifikasi terhadap korban tersebut, sehingga benar sebelumnya pada hari yang sama telah diketemukan seseorang yang diduga mencuri jemuran di sekitar desa tidak jauh dari lokasi. Setelah kemudian didapati oleh warga dan berhubung itu sahur, kemudian bersama-sama warga sudah kita ketemukan empat diduga pelaku yang nanti akan mengembang, barangkali bisa lebih sehingga mengakibatkan seseorang korban tersebut meninggal dunia yang dibuang di semak-semak yang sudah kita temukan di lokasi di pinggir sungai. Nah, dari lokasi tersebut kami identifikasi, kami temukan barang-barang bukti yang sudah kita amankan, salah satunya pakaian korban, sehingga nanti bagi keluarga ataupun sanak saudara yang mengenali dari korban ini, mohon laporan ke Polsek Tembung atau ke Polrestabes Medan, karena selama ini dari korban belum teridentifikasi siapa, walaupun sudah kita lakukan dengan ident kami dengan alat yang sudah kita punya, belum terkenali dari korban tersebut. Ya, kami minta kepada warga ataupun dari saudara yang mengenali, maka lapor kepada kami. Kemudian kami sudah mengamankan 4 orang yang diduga pelaku secara bersama-sama, yang sekarang sudah ditahan di Polsek Tembung. Kemudian satu lagi jemuran sudah kita amankan di sana ya, jemurannya ya. Ini jemuran sudah kita amankan. Kemudian untuk pasal yang kita persangkakan, rekan-rekan, kita setelah hasil gelar aneh pada saat di lapangan, pasal 170 KUHP pidana dan pasal 351 ayat 3 KUHP pidana, ancaman hukuman 7 tahun. Ya, ini kita masih progres nanti pelaku lainnya yang mungkin nanti setelah kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap 4 orang yang diduga melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Untuk korban saat ini belum teridentifikasi, masih di rumah sakit Bayangkara ya Pak. Saya itu bang, itu kan, aku bangun, aku buka pintu samping, jemuran nggak ada. Keluar aku dari pintu depan, lagi megang jemuran itu dia. Saya tendang, saya hitting. Maling, saya bilang. Mat, keluar saya matiin. Mat, tolong mat, aku nggak sanggup meganginya karena dia berontak. Pegang orang ini, panggil Rido, ada ini, kan? Digiring di masjid. Jadi jemuran itu saya pikul, saya taruh di masjid. Ada talinya situ, nyangkut talinya situ di jemuran itu.
Jadi saya panggil Rido, saya panggil Kepli. Namanya Pak Eko ya kan, Keplinya. Saya bawa lah situ ke masjid. Jadi saya tengok Pak Eko, dan itu diikat yang listrik, diikat. Jadi disiram, suruh Pak Eko nyiram nih biar bisa ngomong dia orang mana. Udah disiram sama orang si siapa, Gilang. Sebelumnya itu dia bakar. Jadi ya terus terang sesuai dengan berita acara. Pukul Pak. Ya, itu sama-sama siapa yang mukul, siapa yang Masa, jadi jelas. Ini kan dari Si mukul yang masa, siapa saja yang ada di sini. masa Pak, warga. Kamu sama siapa sebagainya gitu ya. Itu masa yang diikat sama masa, saya panggil lah Pak Eko. Sama Pak Eko datang di masjid, ada diikat, suruh lepas sama Pak Eko. Udah lepas aja, lepas. Oh, orang mana? Ditanya, orang mana? Diem aja, disiram air lah sama Pak Eko. Disiram air, baru tanyain orang Kamboja. Kamu cerita yang benar. Kamu dari kemarin benar bagaimana prosesnya, siapa yang melakukan ya. Ini emang nggak sesuai, ini nggak mau. Ya sudah ya. Abang mukul ya? Iya. Salah Ya, habis itu abang kirim mayatnya itu kayak mana? Tukang beca Pak. Yang suruh tukang beca. Meninggal belum? Udah meninggal belum bang? Itu lagi pingsan Pak. Udah meninggal dulu. Sudah. Nah itu kan, bener kan ya? Ya apa dibilang sama tukang becanya pak pas nganter itu? Keluarga Pak. Hah? Keluarga sama Pak Eko taruh aja di dekat Cawitan. Berarti tukang becanya tahu itu meninggal? Iya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. 4 warga ditangkap setelah menganiaya pencuri hingga tewas di Deli Sampali, Percuit Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka ialah Sudirman, 32 tahun, Hasan Asri, 32 tahun, Muhammad Ridho, 24 tahun, dan Rahmat Dermawan, 31 tahun. Keempat tersangka merupakan warga Jalan Mahoni, Dusun 6, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan. Peristiwa bermula saat korban diduga maling jemuran di Jalan Mahoni, Desa Sampali pada Senin 10 Maret. Kasat Reskrim Polrestabes Medan AKBP Bayu Putro Wijayanto mengatakan salah satu pelaku yaitu Sudirman terbangun dan melihat kondisi kandang angsa terbuka. Saat ia membuka pintu samping, ternyata jemurannya sudah tidak ada. Tak lama kemudian dia keluar dan melihat korban sedang berada di lokasi tersebut dan memegang jemuran. Sudirman langsung menganiaya dan berteriak maling untuk meminta tolong ke tersangka lainnya. Korban kemudian digiring ke masjid dan diikat di tiang listrik. Di sana keempat tersangka menganiaya korban hingga tewas. Setelah korban tak bernyawa, jasadnya diangkut menggunakan becak. Lalu mereka membuangnya ke pinggir jalan Pondok Rawa. Mayat tersebut ditemukan pada Selasa 11 Maret sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemirsa, polisi masih melakukan penyelidikan terkait identitas mayat tersebut. Polisi yang melakukan penyelidikan juga menangkap para pelaku ini pada Rabu 12 Maret. Sudirman mengakui turut serta menganiaya korban hingga tewas. Dari keterangan pihak kepolisian, korban mengalami luka lebam dan banyak luka dari hantaman dan tendangan dari pelaku tersebut. Polisi turut mengamankan barang bukti, salah satunya pakaian korban dan barang bukti curian yaitu jemuran. Saat ini jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan dan identitasnya masih ditelusuri. Sementara itu, keempat pelaku ditahan di Polsek Tembung dan dijerat dengan pasal 170 ayat 1 ke 3E serta pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tampak pemirsa, para pelaku sudah diamankan polisi.
Mereka mengenakan baju tahan berwarna oranye. Tampak mereka tidak berkata apa-apa saat digendang oleh polisi dan juga dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Tangan mereka juga sudah diborgol. Saat ini polisi masih terus menyelidiki terkait dengan identitas korban tersebut. Akan memberikan keterangan bahwa Polrestabes Medan akan memberikan keterangan terkait kasus secara bersama-sama melalui kekerasan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal, di mana sebelumnya telah diketemukan mayat di semak-semak, sehingga tim gabungan dari Polrestabes Medan, Jatanras Polrestabes bersama Polsek Tembung dan identifikasi Iden kami melakukan investigasi dan identifikasi terhadap korban tersebut, sehingga benar sebelumnya pada hari yang sama telah diketemukan seseorang yang diduga mencuri jemuran di sekitar desa tidak jauh dari lokasi. Setelah kemudian didapati oleh warga dan berhubung itu sahur, kemudian bersama-sama warga kita ketemukan empat diduga pelaku yang nanti akan mengembang, barangkali bisa lebih sehingga mengakibatkan seseorang korban tersebut meninggal dunia yang dibuang di semak-semak yang sudah kita temukan di lokasi di pinggir sungai. Nah, dari lokasi tersebut kami identifikasi, kami temukan barang-barang bukti yang sudah kita amankan, salah satunya pakaian korban, sehingga nanti bagi keluarga ataupun sanak saudara yang mengenali dari korban ini, mohon laporan ke Polsek Tembung atau ke Polrestabes Medan, karena selama ini dari korban belum teridentifikasi siapa, walaupun sudah kita lakukan dengan ident kami dengan alat yang sudah kita punya, belum terkenali dari korban tersebut. Ya, kami minta kepada warga ataupun dari saudara yang mengenali, maka lapor kepada kami. Kemudian kami sudah mengamankan 4 orang yang diduga pelaku secara bersama-sama, yang sekarang sudah ditahan di Polsek Tembung. Kemudian satu lagi jemuran sudah kita amankan di sana ya, jemurannya ya. Ini jemuran sudah kita amankan. Kemudian untuk pasal yang kita persangkakan, rekan-rekan, kita setelah hasil gelar aneh pada saat di lapangan, pasal 170 KUHP pidana dan pasal 351 ayat 3 KUHP pidana, ancaman hukuman 7 tahun. Ya, ini kita masih progres nanti pelaku lainnya yang mungkin nanti setelah kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap 4 orang yang diduga melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Untuk korban saat ini belum teridentifikasi, masih di Rumah Sakit Bayangkara ya, Pak. Bayangkara. Saya itu bang, kan, gue bangun, gue buka pintu samping, jemuran nggak ada. Keluar aku dari pintu depan, lagi megang jemuran itu dia. Saya tendang, saya hitting. Maling, saya bilang. Mat, keluar saya matiin. Mat, tolong mat, aku nggak sanggup meganginya karena dia berontak. Pegang orang ini, panggil Rido, ada ini, kan? Digiring di masjid. Jadi jemuran itu saya pikul, saya taruh di masjid. Ada talinya situ, nyangkut talinya situ di jemuran itu. Jadi saya panggil Rido, saya panggil Kepli. Namanya Pak Eko ya kan, Kepli-nya saya bawa lah situ ke masjid. Jadi saya tengok Pak Eko, dan itu diikat yang listrik, diikat. Jadi
disiram, suruh Pak Eko nyiram nih biar bisa ngomong dia orang mana. Udah disiram sama orang si siapa, Gilang. Sebelumnya itu dia makan ya, terus terang sesuai dengan berita acara mukul Pak ya, mukul sama-sama, siapa yang mukul, siapa yang Masa, Pak. jelas ini kan dari Si mukul yang masak, sampah saja yang ada di sini, masak Pak, warga. kamu sama-sama sebagainya gitu ya. Itu masa yang diikat sama masa, saya panggil lah Pak Eko sama Pak Eko datang di masjid, ada diikat, suruh lepas sama Pak Eko, udah lepas aja katanya. Lepas, oh orang mana, ditanya orang mana, diem aja, disiram air lah sama Pak Eko, disiram air, baru tanyain orang Kamboja, kamu cerita yang benar, kamu dari kemarin benar bagaimana prosesnya, siapa yang melakukan ya, ini emang nggak sesuai, ini nggak mau ya, sudah ya Abang mukul ya? ya, salah Ya, habis itu abang kirim mayatnya tuh kayak mana? kan beca Pak. Yang suruh tukang beca. meninggal belum? Udah meninggal belum bang? Itu lagi pingsan Pak. Nggak meninggal belum, sudah, nah itu kan, bener kan ya? Ya apa dibilang sama tukang becanya pak pas nganter itu? Keluarga Pak, Hah? keluarga sama Pak Eko taruh aja di dekat Cawitan. Berarti tukang becanya tahu itu meninggal. Iya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. 4 warga ditangkap setelah menganiaya pencuri hingga tewas di Deli Sampali, Percuit Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka ialah Sudirman, 32 tahun, Hasan Asri, 32 tahun, Muhammad Ridho, 24 tahun, dan Rahmat Dermawan, 31 tahun. Keempat tersangka merupakan warga Jalan Mahoni, Dusun 6, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan. Peristiwa bermula saat korban diduga maling jemuran di Jalan Mahoni, Desa Sampali pada Senin 10 Maret. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, mengatakan salah satu pelaku yaitu Sudirman terbangun dan melihat kondisi kandang angsa terbuka. Saat ia membuka pintu samping, ternyata jemurannya sudah tidak ada. Tak lama kemudian dia keluar dan melihat korban sedang berada di lokasi tersebut dan memegang jemuran. Sudirman langsung menganiaya dan berteriak maling untuk meminta tolong ke tersangka lainnya. Korban kemudian digiring ke masjid dan diikat di tiang listrik. Di sana keempat tersangka menganiaya korban hingga tewas. Setelah korban tak bernyawa, jasadnya diangkut menggunakan becak. Lalu mereka membuangnya ke pinggir jalan Pondok Rawa. Mayat tersebut ditemukan pada Selasa 11 Maret sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemirsa, polisi masih melakukan penyelidikan terkait identitas mayat tersebut. Polisi yang melakukan penyelidikan juga menangkap para pelaku ini pada Rabu 12 Maret. Sudirman mengakui turut serta menganiaya korban hingga tewas. Dari keterangan pihak kepolisian, korban mengalami luka lebam dan banyak luka dari hantaman dan tendangan dari pelaku tersebut. Polisi turut mengamankan barang bukti, salah satunya pakaian korban dan barang bukti curian yaitu jemuran. Saat ini jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan dan identitasnya masih ditelusuri. Sementara itu, keempat pelaku ditahan di Polsek Tembung dan dijerat dengan pasal 170 ayat 1 ke 3E serta pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tampak pemirsa, para pelaku sudah diamankan polisi. Mereka mengenakan baju tahan berwarna oranye. Tampak mereka tidak berkata apa-apa saat digendang oleh polisi dan juga dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Tangan mereka juga sudah diborgol.
Saat ini polisi masih terus menyelidiki terkait dengan identitas korban tersebut. Akan memberikan keterangan bahwa Polrestabes Medan akan memberikan keterangan terkait kasus secara bersama-sama melalui kekerasan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal, di mana sebelumnya telah diketemukan mayat di semak-semak, sehingga tim gabungan dari Polrestabes Medan, Jatantras Polrestabes bersama Polsek Tembung dan identifikasi IDEN kami melakukan investigasi dan identifikasi terhadap korban tersebut, sehingga benar sebelumnya pada hari yang sama telah diketemukan seseorang yang diduga mencuri jemuran di sekitar desa tidak jauh dari lokasi. Setelah kemudian didapati oleh warga dan berhubung itu sahur, kemudian bersama-sama warga sudah kita ketemukan empat diduga pelaku yang nanti akan mengembang, barangkali bisa lebih sehingga mengakibatkan seseorang korban tersebut meninggal dunia yang dibuang di semak-semak yang sudah kita temukan di lokasi di pinggir sungai. Nah, dari lokasi tersebut kami identifikasi, kami temukan barang-barang bukti yang sudah kita amankan, salah satunya pakaian korban, sehingga nanti bagi keluarga ataupun sanak saudara yang mengenali dari korban ini, mohon laporan ke Polsek Tembung atau ke Polrestabes Medan, karena selama ini dari korban belum teridentifikasi siapa, walaupun sudah kita lakukan dengan ident kami dengan alat yang sudah kita punya, belum terkenali dari korban tersebut. Ya, kami minta kepada warga ataupun dari saudara yang mengenali, maka lapor kepada kami. Kemudian kami sudah mengamankan 4 orang yang diduga pelaku secara bersama-sama yang sekarang sudah ditahan di Polsek Tembung. Kemudian satu lagi jemuran sudah kita amankan di sana ya, jemurannya ya. Ini jemuran sudah kita amankan. Kemudian untuk pasal yang kita persangkakan, rekan-rekan, kita setelah hasil gelar aneh pada saat di lapangan, pasal 170 KUHP pidana dan pasal 351 ayat 3 KUHP pidana ancaman hukuman 7 tahun. Ya, ini kita masih progres nanti pelaku lainnya yang mungkin nanti setelah kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap 4 orang yang diduga melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Untuk korban saat ini belum teridentifikasi, masih di rumah sakit Bayangkara ya, Pak. Yang saya itu bang, gue bangun, gue buka pintu samping, jemuran nggak ada. Keluar aku dari pintu depan, lagi megang jemuran itu dia. Saya tendang, saya betting. Maling, saya bilang. Mat, keluar saya matiin. Mat, tolong mat, aku nggak sanggup meganginya karena dia berontak. Pegang orang ini, panggil Rido, ada ini, kan? Digiring di masjid. Jadi jemuran itu saya pikul, saya taruh di masjid. Ada talinya situ, nyangkut talinya situ di jemuran itu. Jadi saya panggil Rido, saya panggil Kepli. Namanya Pak Eko ya kan, Kepli-nya saya bawa lah situ depan masjid. Jadi saya tengok Pak Eko, dan itu diikat yang listrik, diikat. Jadi disiram, suruh Pak Eko nyiram nih biar bisa ngomong dia orang mana. Udah disiram sama orang si siapa, Gilang
Sebelumnya itu diapakan? Ya, terus terang sesuai dengan berita acara. Pukul, Pak. Ya, itu sama-sama siapa yang mukul, siapa yang Masa, Pak. jelas. Ini kan dari Mukul yang masa, siapa saja yang ada di sini. masa Pak, warga. Kamu siapa sebagainya gitu ya. Itu masa yang diikat sama masa, saya panggil lah Pak Eko. Sama Pak Eko datang di masjid, ada diikat, suruh lepas sama Pak Eko. Udah lepas aja, katanya. Lepas. Oh, orang mana? Ditanya, orang mana? Diem aja, disiram air lah sama Pak Eko. Disiram air, baru tanyain orang Kamboja, Kamu cerita yang benar. Kamu dari kemarin benar bagaimana prosesnya, siapa yang melakukan ya. Ini emang nggak sesuai, ini nggak mau. Ya, sudah ya. Abang mukul ya? Iya, salah Ya, habis itu abang kirim mayatnya itu kayak mana? Kan beca Pak. Yang suruh tukang beca. meninggal belum? Udah meninggal belum bang? Itu lagi pingsan Pak. Nggak meninggal dulu, sudah. Nah, itu kan, bener kan ya? Ya apa dibilang sama tukang becanya pak pas nganter itu? Keluarga Pak. Hah? Keluarga sama Pak Eko taruh aja di dekat Cawitan. Berarti tukang becanya tahu itu meninggal. Iya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. 4 warga ditangkap setelah menganiaya pencuri hingga tewas di Deli Sampali, Percuit Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka ialah Sudirman, 32 tahun, Hasan Asri, 32 tahun, Muhammad Ridho, 24 tahun, dan Rahmat Dermawan, 31 tahun. Keempat tersangka merupakan warga Jalan Mahoni, Dusun 6, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan. Peristiwa bermula saat korban diduga maling jemuran di Jalan Mahoni, Desa Sampali pada Senin 10 Maret. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, mengatakan salah satu pelaku yaitu Sudirman terbangun dan melihat kondisi kandang angsa terbuka. Saat ia membuka pintu samping, ternyata jemurannya sudah tidak ada. Tak lama kemudian dia keluar dan melihat korban sedang berada di lokasi tersebut dan memegang jemuran. Sudirman langsung menganiaya dan berteriak maling untuk meminta tolong ke tersangka lainnya. Korban kemudian digiring ke masjid dan diikat di tiang listrik. Di sana keempat tersangka menganiaya korban hingga tewas. Setelah korban tak bernyawa, jasadnya diangkut menggunakan becak. Lalu mereka membuangnya ke pinggir jalan Pondok Rawa. Mayat tersebut ditemukan pada Selasa 11 Maret sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemirsa, polisi masih melakukan penyelidikan terkait identitas mayat tersebut. Polisi yang melakukan penyelidikan juga menangkap para pelaku ini pada Rabu 12 Maret. Sudirman mengakui turut serta menganiaya korban hingga tewas. Dari keterangan pihak kepolisian, korban mengalami luka lebam dan banyak luka dari hantaman dan tendangan dari pelaku tersebut. Polisi turut mengamankan barang bukti, salah satunya pakaian korban dan barang bukti curian yaitu jemuran. Saat ini jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan dan identitasnya masih ditelusuri. Sementara itu, keempat pelaku ditahan di Polsek Tembung dan dijerat dengan pasal 170 ayat 1 ke 3E serta pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tampak pemirsa, para pelaku sudah diamankan polisi. Mereka mengenakan baju tahan berwarna oranye. Tampak mereka tidak berkata apa-apa saat digendang oleh polisi dan juga dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Tangan mereka juga sudah diborgol. Saat ini polisi masih terus menyelidiki terkait dengan identitas korban tersebut.
Akan memberikan keterangan bahwa Polrestabes Medan akan memberikan keterangan terkait kasus secara bersama-sama melalui kekerasan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal, di mana sebelumnya telah diketemukan mayat di semak-semak, sehingga tim gabungan dari Polrestabes Medan, Jatan Ras Polrestabes bersama Polsek Tembung dan identifikasi kami melakukan investigasi dan identifikasi terhadap korban tersebut, sehingga benar sebelumnya pada hari yang sama telah diketemukan seseorang yang diduga mencuri jemuran di sekitar desa tidak jauh dari lokasi. Setelah kemudian didapati oleh warga dan berhubung itu sahur, kemudian bersama-sama warga kita ketemukan empat diduga pelaku yang nanti akan mengembang, barangkali bisa lebih sehingga mengakibatkan seseorang korban tersebut meninggal dunia yang dibuang di semak-semak yang sudah kita temukan di lokasi di pinggir sungai. Nah, dari lokasi tersebut kami identifikasi, kami temukan barang-barang bukti yang sudah kita amankan, salah satunya pakaian korban, sehingga nanti bagi keluarga ataupun sanak saudara yang mengenali dari korban ini, mohon laporan ke Polsek Tembung atau ke Polrestabes Medan, karena selama ini dari korban belum teridentifikasi siapa, walaupun sudah kita lakukan dengan ident kami dengan alat yang sudah kita punya, belum terkenali dari korban tersebut. Ya, kami minta kepada warga ataupun dari saudara yang mengenali, maka lapor kepada kami. Kemudian kami sudah mengamankan 4 orang yang diduga pelaku secara bersama-sama, yang sekarang sudah ditahan di Polsek Tembung. Kemudian satu lagi jemuran sudah kita amankan di sana ya, jemurannya ya. Ini jemuran sudah kita amankan. Kemudian untuk pasal yang kita persangkakan, rekan-rekan, kita setelah hasil gelar aneh pada saat di lapangan, pasal 170 KUHP pidana dan pasal 351 ayat 3 KUHP pidana, ancaman hukuman 7 tahun. Ya, ini kita masih progres nanti pelaku lainnya yang mungkin nanti setelah kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap 4 orang yang diduga melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Untuk korban saat ini belum teridentifikasi, masih di rumah sakit Bayangkara ya Pak. Saya itu bang, itu kan, aku bangun, aku buka pintu samping, jemuran nggak ada. Keluar aku dari pintu depan, lagi megang jemuran itu dia. Saya tendang, saya beting. Maling, saya bilang. Mat, keluar saya matiin. Mat, tolong mat, aku nggak sanggup meganginya karena dia berontak. Pegang orang ini, panggil Rido, ada ini, kan, giring lagi, ngejek. Jadi jemuran itu saya pekul, saya taruh di masjid. Ada talinya situ, nyangkut talinya situ di jemuran itu. Jadi saya panggil Rido, saya panggil Kepli. Namanya Pak Eko ya kan, paketnya saya bawa lah situ ke masjid. Jadi saya tengok Pak Eko, dan itu diikat tiang listrik, diikat. Jadi disiram, suruh Pak Eko nyiram nih, biar bisa ngomong dia orang mana. Udah disiram sama orang si siapa, Gilang. Sebelumnya itu dia bakar, terus terang sesuai dengan berita acara mukul Pak. Ya, mukul sama-sama, siapa yang mukul, siapa yang Masa, jelas. Ini kan dari si mukul yang masak, sampah saja yang ada di sini. masak Pak, warga, Kamu sama siapa sebagainya gitu ya. gitu masa yang diikat sama masa, saya panggil lah Eko.
sama Pak Eko datang di masjid, ada nikah, suruh lepas sama Pak Eko. Udah lepas aja, katanya. Lepas. Oh, orang mana? Ditanya, orang mana? Diem aja, disiram air lah sama Pak Eko. Disiram air, baru tanyain orang Kamboja, Kamu cerita yang benar. Kamu dari kemarin benar bagaimana prosesnya, siapa yang melakukan, ya? Jadi emang nggak sesuai, ini nggak mau. Ya sudah ya. Abang mukul ya? ya kaki Pak, Salah Ya, habis itu abang kirim mayatnya itu kayak mana? kan beca Pak. Yang suruh tukang beca. Meninggal belum? Udah meninggal belum bang? Itu lagi pingsan Pak. Nggak meninggal dulu. Udah. Nah, itu kan, bener kan ya? Ya apa dibilang sama tukang becanya pak pas nganter itu? Keluarga Pak, Hah? keluarga sama Pak Eko taruh aja di dekat Cawitan. Berarti tukang becanya tahu itu meninggal. Iya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. 4 warga ditangkap setelah menganiaya pencuri hingga tewas di Deli Sampali, Percuit Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka ialah Sudirman, 32 tahun, Hasan Asri, 32 tahun, Muhammad Ridho, 24 tahun, dan Rahmat Dermawan, 31 tahun. Keempat tersangka merupakan warga Jalan Mahoni, Dusun 6, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan. Peristiwa bermula saat korban diduga maling jemuran di Jalan Mahoni, Desa Sampali pada Senin 10 Maret. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, mengatakan salah satu pelaku yaitu Sudirman terbangun dan melihat kondisi kandang angsa terbuka. Saat ia membuka pintu samping, ternyata jemurannya sudah tidak ada. Tak lama kemudian dia keluar dan melihat korban sedang berada di lokasi tersebut dan memegang jemuran. Sudirman langsung menganiaya dan berteriak maling untuk meminta tolong ke tersangka lainnya. Korban kemudian digiring ke masjid dan diikat di tiang listrik. Di sana keempat tersangka menganiaya korban hingga tewas. Setelah korban tak bernyawa, jasadnya diangkut menggunakan becak. Lalu mereka membuangnya ke pinggir jalan Pondok Rawa. Mayat tersebut ditemukan pada Selasa 11 Maret sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemirsa, polisi masih melakukan penyelidikan terkait identitas mayat tersebut. Polisi yang melakukan penyelidikan juga menangkap para pelaku ini pada Rabu 12 Maret. Sudirman mengakui turut serta menganiaya korban hingga tewas. Dari keterangan pihak kepolisian, korban mengalami luka lebam dan banyak luka dari hantaman dan tendangan dari pelaku tersebut. Polisi turut mengamankan barang bukti, salah satunya pakaian korban dan barang bukti curian yaitu jemuran. Saat ini jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan dan identitasnya masih ditelusuri. Sementara itu, keempat pelaku ditahan di Polsek Tembung dan dijerat dengan pasal 170 ayat 1 ke 3E serta pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tampak pemirsa, para pelaku sudah diamankan polisi. Mereka mengenakan baju tahan berwarna oranye. Tampak mereka tidak berkata apa-apa saat digendang oleh polisi dan juga dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Tangan mereka juga sudah diborgol. Saat ini polisi masih terus menyelidiki terkait dengan identitas korban tersebut. Akan memberikan keterangan bahwa Polrestabes Medan akan memberikan keterangan terkait kasus secara bersama-sama melalui kekerasan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal, di mana sebelumnya telah diketemukan mayat di semak-semak sehingga
tim gabungan dari Polrestabes Medan, Jatanras Polrestabes bersama Polsek Tembung dan identifikasi kami melakukan investigasi dan identifikasi terhadap korban tersebut, sehingga benar sebelumnya pada hari yang sama telah diketemukan seseorang yang diduga mencuri jemuran di sekitar desa tidak jauh dari lokasi. Setelah kemudian didapati oleh warga dan berhubung itu sahur, kemudian bersama-sama warga kita ketemukan empat diduga pelaku yang nanti akan mengembang, barangkali bisa lebih sehingga mengakibatkan seseorang korban tersebut meninggal dunia yang dibuang di semak-semak yang sudah kita temukan di lokasi di pinggir sungai. Nah, dari lokasi tersebut kami identifikasi, kami temukan barang-barang bukti yang sudah kita amankan, salah satunya pakaian korban, sehingga nanti bagi keluarga ataupun sanak saudara yang mengenali dari korban ini, mohon laporan ke Polsek Tembung atau ke Polrestabes Medan, karena selama ini dari korban belum teridentifikasi siapa, walaupun sudah kita lakukan dengan ident kami dengan alat yang sudah kita punya, belum terkenali dari korban tersebut. Ya, kami minta kepada warga ataupun dari saudara yang mengenali, maka lapor kepada kami. Kemudian kami sudah mengamankan 4 orang yang diduga pelaku secara bersama-sama yang sekarang sudah ditahan di Polsek Tembung. Kemudian satu lagi jemuran sudah kita amankan di sana ya, jemurannya ya. Ini jemuran sudah kita amankan. Kemudian untuk pasal yang kita persangkakan, rekan-rekan, kita setelah hasil gelar aneh pada saat di lapangan, pasal 170 KUHP pidana dan pasal 351 ayat 3 KUHP pidana ancaman hukuman 7 tahun. Ya, ini kita masih progres nanti pelaku lainnya yang mungkin nanti setelah kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap 4 orang yang diduga melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Untuk korban saat ini belum teridentifikasi, masih di rumah sakit Bayangkara ya, Pak. Saya itu bang, gue bangun, gue buka pintu samping, jemuran nggak ada. Keluar aku dari pintu depan, lagi megang jemuran itu dia. Saya tendang, saya beting. Maling, saya bilang. Mat, keluar saya matiin. Mat, tolong mat, aku nggak sanggup meganginya karena dia berontak. Pegang orang ini, panggil Rido, ada ini, kan? Digiring di masjid. Jadi jemur itu saya pikul, saya taruh di masjid. Ada talinya situ, nyangkut talinya situ di jemuran itu. Jadi saya panggil Rido, saya panggil Kepli. Namanya Pak Eko ya kan, Kepli-nya saya bawa lah situ ke masjid. Jadi saya tengok Pak Eko, dan itu diikat yang listrik, diikat. Jadi disiram, suruh Pak Eko nyiram nih biar bisa ngomong dia orang mana. Udah disiram sama orang si siapa, Gilang. Sebelumnya itu dia makan, ya terus terang sesuai dengan berita acara. Pukul Pak. Ya, itu sama-sama siapa yang mukul, siapa yang Masa, jelas. Ini kan dari Mukul yang masa, sampah saja yang ada di sini. masa Pak, wajar. Kamu siapa sebagainya gitu ya. Itu masa yang diikat sama masa, saya panggil lah Pak Eko. Sama Pak Eko datang di masjid, ada diikat, suruh lepas sama Pak Eko. Udah lepas aja, lepas. Oh, orang mana? Ditanya, orang mana? Diem aja, disiram air lah sama Pak Eko. Disiram air,
baru tanyain orang Kamboja, Kamu cerita yang benar. Kamu dari kemarin benar bagaimana prosesnya, siapa yang melakukan, ya? Jadi emang nggak sesuai, ini nggak mau. Ya sudah ya. Abang mau kuliah? Iya. Salah Ya, habis itu abang kirim mayatnya itu kayak mana? Yang suruh tukang beca. Meninggal belum? Udah meninggal belum bang? itu lagi pingsan Pak. Nggak meninggal dulu. Sudah. Nah itu kan, bener kan ya? Ya apa dibilang sama tukang becanya pak pas nganter itu? Keluarga Pak, Hah? keluarga sama Pak Eko taruh aja di dekat Cawitan. Berarti tukang becanya tahu itu meninggal. Iya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. 4 warga ditangkap setelah menganiaya pencuri hingga tewas di Deli Sampali, Percuit Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka ialah Sudirman, 32 tahun, Hasan Asri, 32 tahun, Muhammad Ridho, 24 tahun, dan Rahmat Dermawan, 31 tahun. Keempat tersangka merupakan warga Jalan Mahoni, Dusun 6, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan. Peristiwa bermula saat korban diduga maling jemuran di Jalan Mahoni, Desa Sampali pada Senin 10 Maret. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, mengatakan salah satu pelaku yaitu Sudirman terbangun dan melihat kondisi kandang angsa terbuka. Saat ia membuka pintu samping, ternyata jemurannya sudah tidak ada. Tak lama kemudian dia keluar dan melihat korban sedang berada di lokasi tersebut dan memegang jemuran. Sudirman langsung menganiaya dan berteriak maling untuk meminta tolong ke tersangka lainnya. Korban kemudian digiring ke masjid dan diikat di tiang listrik. Di sana keempat tersangka menganiaya korban hingga tewas. Setelah korban tak bernyawa, jasadnya diangkut menggunakan becak. Lalu mereka membuangnya ke pinggir jalan Pondok Rawa. Mayat tersebut ditemukan pada Selasa 11 Maret sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemirsa, polisi masih melakukan penyelidikan terkait identitas mayat tersebut. Polisi yang melakukan penyelidikan juga menangkap para pelaku ini pada Rabu 12 Maret. Sudirman mengakui turut serta menganiaya korban hingga tewas. Dari keterangan pihak kepolisian, korban mengalami luka lebam dan banyak luka dari hantaman dan tendangan dari pelaku tersebut. Polisi turut mengamankan barang bukti, salah satunya pakaian korban dan barang bukti curian yaitu jemuran. Saat ini jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan dan identitasnya masih ditelusuri. Sementara itu, keempat pelaku ditahan di Polsek Tembung dan dijerat dengan pasal 170 ayat 1 ke 3E serta pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tampak pemirsa, para pelaku sudah diamankan polisi. Mereka mengenakan baju tahan berwarna oranye. Tampak mereka tidak berkata apa-apa saat digendang oleh polisi dan juga dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Tangan mereka juga sudah diborgol. Saat ini polisi masih terus menyelidiki terkait dengan identitas korban tersebut. Akan memberikan keterangan bahwa Polrestabes Medan akan memberikan keterangan terkait kasus secara bersama-sama melalui kekerasan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal, di mana sebelumnya telah diketemukan mayat di semak-semak sehingga tim gabungan dari Polrestabes Medan, Jatantras Polrestabes bersama Polsek Tembung dan identifikasi kami melakukan investigasi dan identifikasi terhadap korban tersebut, sehingga benar sebelumnya pada hari yang sama telah diketemukan
seseorang yang diduga mencuri jemuran di sekitar desa tidak jauh dari lokasi. Setelah kemudian didapati oleh warga dan berhubung itu sahur, kemudian bersama-sama warga sudah kita ketemukan empat diduga pelaku yang nanti akan mengembang, barangkali bisa lebih sehingga mengakibatkan seseorang korban tersebut meninggal dunia yang dibuang di semak-semak yang sudah kita temukan di lokasi di pinggir sungai. Nah, dari lokasi tersebut kami identifikasi, kami temukan barang-barang bukti yang sudah kita amankan, salah satunya pakaian korban, sehingga nanti bagi keluarga ataupun sanak saudara yang mengenali dari korban ini, mohon laporan ke Polsek Tembung atau ke Polrestabes Medan, karena selama ini dari korban belum teridentifikasi siapa, walaupun sudah kita lakukan dengan ident kami dengan alat yang sudah kita punya, belum terkenali dari korban tersebut. Ya, kami minta kepada warga ataupun dari saudara yang mengenali, maka lapor kepada kami. Kemudian kami sudah mengamankan 4 orang yang diduga pelaku secara bersama-sama, yang sekarang sudah ditahan di Polsek Tembung. Kemudian satu lagi jemuran sudah kita amankan di sana ya, jemurannya ya. Ini jemuran sudah kita amankan. Kemudian untuk pasal yang kita persangkakan, rekan-rekan, kita setelah hasil gelar aneh pada saat di lapangan, pasal 170 KUHP pidana dan pasal 351 ayat 3 KUHP pidana, ancaman hukuman 7 tahun. Ya, ini kita masih progres nanti pelaku lainnya yang mungkin nanti setelah kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap 4 orang yang diduga melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia. Untuk korban saat ini belum teridentifikasi, masih di rumah sakit Bayangkara ya Pak. Saya itu Bang, gue bangun, gue buka pintu samping, jemuran nggak ada. Keluar aku dari pintu depan, lagi megang jemuran itu dia. Saya tendang, saya beting. Maling, saya bilang. Mat, keluar saya matiin. Mat, tolong mat, aku nggak sanggup meganginya karena dia berontak. Pegang orang ini, panggil Rido, ada ini, kan? Giring di masjid. Jadi jemuran itu saya pikul, saya taruh di masjid. Ada talinya situ, nyangkut talinya situ di jemuran itu. Jadi saya panggil Rido, saya panggil Kepli. Namanya Pak Eko ya kan, akhirnya saya bawa lah situ ke masjid. Jadi saya tengok Pak Eko, dan itu diikat, yang listrik, diikat. Jadi disiram, suruh Pak Eko nyiram nih, biar bisa ngomong dia orang mana. Udah disiram sama orang si siapa, Gilang. Sebelumnya itu dia makan, ya terus terang sesuai dengan berita acara pukul Pak. Ya, pukul sama-sama, siapa yang mukul, siapa yang Masa, jelas. Ini kan dari Si mukul yang masak, siapa saja yang ada di sini, masak Pak, wajar. kamu sama-sama sebagainya gitu ya. Itu masa yang diikat sama masa, saya panggil lah Pak Eko. Sama Pak Eko datang di masjid, ada diikat, suruh lepas sama Pak Eko. Udah lepas aja, lepas. Oh, orang mana? Ditanya, orang mana? Diem aja, disiram air lah sama Pak Eko. Disiram air,
Baru tanyain orang Kamboja, kamu cerita yang benar, kamu dari kemarin benar bagaimana prosesnya, siapa yang melakukan, ya? Jadi emang nggak sesuai, ini nggak mau. Ya sudah ya. Abang mukul ya? Iya. Salah Ya, habis itu abang kirim mayatnya itu kayak mana? Beca, Pak. Yang suruh tukang beca. Meninggal belum? Udah meninggal belum bang? Itu lagi pingsan, Pak. Nggak meninggal dulu, udah. Nah, itu kan, bener kan ya? Ya apa dibilang sama tukang becanya pak pas nganter itu? Keluarga, Pak. Hah? Keluarga sama Pak Eko taruh aja di dekat Cawitan. Berarti tukang becanya tahu itu meninggal. Iya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. 4 warga ditangkap setelah menganiaya pencuri hingga tewas di Deli Sampali, Percuit Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka ialah Sudirman, 32 tahun, Hasan Asri, 32 tahun, Muhammad Ridho, 24 tahun, dan Rahmat Dermawan, 31 tahun. Keempat tersangka merupakan warga Jalan Mahoni, Dusun 6, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan. Peristiwa bermula saat korban diduga maling jemuran di Jalan Mahoni, Desa Sampali pada Senin 10 Maret. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, mengatakan salah satu pelaku yaitu Sudirman terbangun dan melihat kondisi kandang angsa terbuka. Saat ia membuka pintu samping, ternyata jemurannya sudah tidak ada. Tak lama kemudian dia keluar dan melihat korban sedang berada di lokasi tersebut dan memegang jemuran. Sudirman langsung menganiaya dan berteriak maling untuk meminta tolong ke tersangka lainnya. Korban kemudian digiring ke masjid dan diikat di tiang listrik. Di sana keempat tersangka menganiaya korban hingga tewas. Setelah korban tak bernyawa, jasadnya diangkut menggunakan becak. Lalu mereka membuangnya ke pinggir jalan Pondok Rawa. Mayat tersebut ditemukan pada Selasa 11 Maret sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemirsa, polisi masih melakukan penyelidikan terkait identitas mayat tersebut. Polisi yang melakukan penyelidikan juga menangkap para pelaku ini pada Rabu 12 Maret. Sudirman mengakui turut serta menganiaya korban hingga tewas. Dari keterangan pihak kepolisian, korban mengalami luka lebam dan banyak luka dari hantaman dan tendangan dari pelaku tersebut. Polisi turut mengamankan barang bukti, salah satunya pakaian korban dan barang bukti curian yaitu jemuran. Saat ini jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan dan identitasnya masih ditelusuri. Sementara itu, keempat pelaku ditahan di Polsek Tembung dan dijerat dengan pasal 170 ayat 1 ke 3E serta pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tampak pemirsa, para pelaku sudah diamankan polisi. Mereka mengenakan baju tahan berwarna oranye. Tampak mereka tidak berkata apa-apa saat digendang oleh polisi dan juga dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Tangan mereka juga sudah dibekal. Saat ini polisi masih terus menyelidiki terkait dengan identitas korban tersebut. Akan memberikan keterangan bahwa Polrestabes Medan akan memberikan keterangan terkait kasus secara bersama-sama melalui kekerasan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal, di mana sebelumnya telah diketemukan mayat di semak-semak sehingga tim gabungan dari Polrestabes Medan, Jatantras Polrestabes bersama Polsek Tembung dan identifikasi kami melakukan investigasi dan identifikasi terhadap korban tersebut, sehingga benar sebelumnya pada hari yang sama telah diketemukan
seseorang yang diduga mencuri jemuran di sekitar desa tidak jauh dari lokasi. Setelah kemudian didapati oleh warga dan berhubung itu sahur, kemudian bersama-sama warga sudah kita ketemukan empat diduga pelaku yang nanti akan mengembang, barangkali bisa lebih sehingga mengakibatkan seseorang korban tersebut meninggal dunia yang dibuang di semak-semak yang sudah kita temukan di lokasi di pinggir sungai. Nah, dari lokasi tersebut kami identifikasi, kami temukan barang-barang bukti yang sudah kita amankan, salah satunya pakaian korban, sehingga nanti bagi keluarga ataupun sanak saudara yang mengenali dari korban ini, mohon laporan ke Polsek Tembung atau ke Polrestabes Medan, karena selama ini dari korban belum teridentifikasi siapa, walaupun sudah kita lakukan dengan ident kami dengan alat yang sudah kita punya, belum terkenali dari korban tersebut. Ya, kami minta kepada warga ataupun dari saudara yang mengenali, maka lapor kepada kami. Kemudian kami sudah mengamankan 4 orang yang diduga pelaku secara bersama-sama yang sekarang sudah ditahan di Polsek Tembung. Kemudian satu lagi jemuran sudah kita amankan di sana ya, jemurannya ya. Ini jemuran sudah kita amankan. Kemudian untuk pasal yang kita persangkakan, rekan-rekan, kita setelah hasil gelar aneh pada saat di lapangan, pasal 170 KUHP pidana dan pasal 351 ayat 3 KUHP pidana ancaman hukuman 7 tahun. Ya, ini kita masih progres nanti pelaku lainnya yang mungkin nanti setelah kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap 4 orang yang diduga melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Untuk korban saat ini belum teridentifikasi, masih di rumah sakit Bayangkara ya, Pak. Bayangkara. Saya itu bang, kan, gue bangun, gue buka pintu samping, jemuran nggak ada. Keluar aku dari pintu depan, lagi megang jemuran itu dia. Saya tendang, saya beting. Maling, saya bilang. Mat, keluar saya matiin. Mat, tolong aku nggak sanggup meganginnya karena dia berontak. Pekel orang ini, panggil Rido, ada ini, kan, digiring di masjid. Jadi jemuran itu saya pikul, saya taruh di masjid. Ada talinya situ, nyangkut talinya situ di jemuran itu. Jadi saya panggil Rido, saya panggil Kepli. Namanya Pak Eko ya kan, Kepli-nya saya bawa lah situ ke masjid. Jadi saya tengok Pak Eko, dan itu diikat, yang listrik, diikat. Jadi disiram, suruh Pak Eko nyiram nih, biar bisa ngomong dia orang mana. Udah disiram sama orang si siapa, Gilang. Sebelumnya itu dia makan, ya terus terang sesuai dengan acara pukul Pak. Ya, pukul sama-sama, siapa yang mukul, siapa yang Masa, jelas. Ini kan Si mukul yang masak, siapa saja yang ada di sini, masak Pak, wajar. kamu siapa sebagainya gitu ya. Itu masa yang diikat sama masa, saya panggil lah Pak Eko. Sama Pak Eko datang di masjid, ada diikat, suruh lepas sama Pak Eko. Udah lepas aja, lepas. Oh, orang mana? Ditanya, orang mana? Diem aja, disiram air lah sama Pak Eko. Disiram air,
Saya siram air, baru tanyain orang Kamboja, Kamu cerita yang benar. Kamu dari kemarin benar bagaimana prosesnya, siapa yang melakukan, ya? Jadi emang nggak sesuai, ini nggak mau. Ya sudah ya. Abang mau kuliah? Iya. Salah Ya, itu abang kirim mayatnya itu kayak mana? beca Pak. Yang suruh tukang beca. Meninggal belum? Udah meninggal belum bang? Itu lagi pingsan Pak. Nggak meninggal belum? Sudah. Nah itu kan, bener kan ya? Ya apa dibilang sama tukang becanya pak pas nganter itu? Keluarga Pak. Hah? Keluarga sama Pak Eko taruh aja di dekat Sawitan. Berarti tukang becanya tahu itu meninggal. Iya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. 4 warga ditangkap setelah menganiaya pencuri hingga tewas di Deli Sampali, Percuit Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka ialah Sudirman, 32 tahun, Hasan Asri, 32 tahun, Muhammad Ridho, 24 tahun, dan Rahmat Dermawan, 31 tahun. Keempat tersangka merupakan warga Jalan Mahoni, Dusun 6, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan. Peristiwa bermula saat korban diduga maling jemuran di Jalan Mahoni, Desa Sampali pada Senin 10 Maret. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, mengatakan salah satu pelaku yaitu Sudirman terbangun dan melihat kondisi kandang angsa terbuka. Saat ia membuka pintu samping, ternyata jemurannya sudah tidak ada. Tak lama kemudian dia keluar dan melihat korban sedang berada di lokasi tersebut dan memegang jemuran. Sudirman langsung menganiaya dan berteriak maling untuk meminta tolong ke tersangka lainnya. Korban kemudian digiring ke masjid dan diikat di tiang listrik. Di sana keempat tersangka menganiaya korban hingga tewas. Setelah korban tak bernyawa, jasadnya diangkut menggunakan becak. Lalu mereka membuangnya ke pinggir jalan Pondok Rawa. Mayat tersebut ditemukan pada Selasa 11 Maret sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemirsa, polisi masih melakukan penyelidikan terkait identitas mayat tersebut. Polisi yang melakukan penyelidikan juga menangkap para pelaku ini pada Rabu 12 Maret. Sudirman mengakui turut serta menganiaya korban hingga tewas. Dari keterangan pihak kepolisian, korban mengalami luka lebam dan banyak luka dari hantaman dan tendangan dari pelaku tersebut. Polisi turut mengamankan barang bukti, salah satunya pakaian korban dan barang bukti curian yaitu jemuran. Saat ini jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan dan identitasnya masih ditelusuri. Sementara itu, keempat pelaku ditahan di Polsek Tembung dan dijerat dengan pasal 170 ayat 1 ke 3E serta pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tampak pemirsa, para pelaku sudah diamankan polisi. Mereka mengenakan baju tahan berwarna oranye. Tampak mereka tidak berkata apa-apa saat digendang oleh polisi dan juga dikawal ketat oleh pihak kepolisian. Tangan mereka juga sudah diborgol. Saat ini polisi masih terus menyelidiki terkait dengan identitas korban tersebut. Akan memberikan keterangan bahwa Polrestabes Medan akan memberikan keterangan terkait kasus secara bersama-sama melalui kekerasan ataupun penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal, di mana sebelumnya telah diketemukan mayat di semak-semak sehingga tim gabungan dari Polrestabes Medan, Jatantras Polrestabes bersama Polsek Tembung dan identifikasi ident kami melakukan investigasi dan identifikasi terhadap korban tersebut, sehingga benar sebelumnya pada hari yang sama telah diketemukan
seseorang yang diduga mencuri jemuran di sekitar desa tidak jauh dari lokasi. Setelah kemudian didapati oleh warga dan berhubung itu sahur, kemudian bersama-sama warga kita ketemukan empat diduga pelaku yang nanti akan mengembang, barangkali bisa lebih sehingga mengakibatkan seseorang korban tersebut meninggal dunia yang dibuang di semak-semak yang sudah kita temukan di lokasi di pinggir sungai. Nah, dari lokasi tersebut kami identifikasi, kami temukan barang-barang bukti yang sudah kita amankan, salah satunya pakaian korban, sehingga nanti bagi keluarga ataupun sanak saudara yang mengenali dari korban ini, mohon laporan ke Polsek Tembung atau ke Polrestabes Medan, karena selama ini dari korban belum teridentifikasi siapa, walaupun sudah kita lakukan dengan ident kami dengan alat yang sudah kita punya, belum terkenali dari korban tersebut. Ya, kami minta kepada warga ataupun dari saudara yang mengenali, maka lapor kepada kami. Kemudian kami sudah mengamankan 4 orang yang diduga pelaku secara bersama-sama yang sekarang sudah ditahan di Polsek Tembung. Kemudian satu lagi jemuran sudah kita amankan di sana ya. Pasal yang kita persangkakan, rekan-rekan, kita setelah hasil gelar aneh pada saat di lapangan, pasal 170 KUHP pidana dan pasal 351 ayat 3 KUHP pidana, ancaman hukuman 7 tahun. Ya, ini kita masih progres nanti pelaku lainnya yang mungkin nanti setelah kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap 4 orang yang diduga melakukan tindakan kekerasan yang mengakibatkan seseorang meninggal dunia. Untuk korban saat ini belum teridentifikasi, masih di rumah sakit Bayangkara ya Pak. Saya itu bang, itu kan, aku bangun, aku buka pintu samping, jemuran nggak ada. Keluar aku dari pintu depan, lagi megang jemuran itu dia. Saya tendang, saya beting. Maling, saya bilang. Mat, keluar saya matiin. Mat, tolong mat, aku nggak sanggup meganginya karena dia berontak. Pegang orang ini, panggil Rido, ada ini, kan? Digiring di masjid. Jadi jemuran itu saya pikul, saya taruh di masjid. Ada talinya situ, nyangkut talinya situ di jemuran itu. Jadi saya panggil Rido, saya panggil Kepli. Namanya Pak Eko ya kan, Keplinya. Saya bawa lah situ ke masjid. Jadi saya tengok Pak Eko. Dan itu diikat, yang listrik diikat, jadi disiram, suruh Pak Eko nyiram nih biar bisa ngomong dia orang mana. Udah disiram sama orang si siapa, Gilang. Sebelumnya itu dia makan ya, terus terang sesuai dengan berita acara Pukul Pak ya, itu bersama-sama siapa yang mukul, siapa yang Masa, jelas. Ini kan dari si mukul yang masak, siapa saja yang ada di sini, masak Pak, warga kamu sama sebagainya gitu ya. Itu masa yang diikat sama masa, saya panggil lah Pak Eko sama Pak Eko datang di masjid, badan diikat, suruh lepas sama Pak Eko. Udah lepas aja katanya. Lepas. Oh, orang mana? Ditanya, orang mana? Diem aja, disiram air lah sama Pak Eko. Disiram air, baru tanyain orang Kamboja, kamu cerita yang benar, kamu dari kemarin benar bagaimana prosesnya, siapa yang melakukan ya. Jadi emang nggak sesuai, ini nggak mau ya, sudah ya Abang mukul ya? ya salah Ya, itu abang kirim mayatnya itu kayak mana? Beca Pak. Yang suruh tukang beca. meninggal belum? Udah meninggal belum bang? Itu lagi pingsan Pak. Nggak meninggal belum? Udah, nah itu kan bener kan ya.
Ya. Apa dibilang sama tukang becaknya Pak pas nganter itu? Keluarga Pak, Hah? keluarga sama Pak Eko taruh aja di dekat Cawitan. Berarti tukang becaknya tahu itu meninggal. Iya. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Saradita. 4 warga ditangkap setelah menganiaya pencuri hingga tewas di Deli Sampali, Percuit Seituan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Mereka ialah Sudirman, 32 tahun, Hasan Asri, 32 tahun, Muhammad Ridho, 24 tahun, dan Rahmat Dermawan, 31 tahun. Keempat tersangka merupakan warga Jalan Mahoni, Dusun 6, Desa Sampali, Kecamatan Percut Seituan. Peristiwa bermula saat korban diduga maling jemuran di Jalan Mahoni, Desa Sampali pada Senin 10 Maret. Kasat Reskrim Polrestabes Medan, AKBP Bayu Putro Wijayanto, mengatakan salah satu pelaku yaitu Sudirman terbangun dan melihat kondisi kandang angsa terbuka. Saat ia membuka pintu samping, ternyata jemurannya sudah tidak ada. Tak lama kemudian dia keluar dan melihat korban sedang berada di lokasi tersebut dan memegang jemuran. Sudirman langsung menganiaya dan berteriak maling untuk meminta tolong ke tersangka lainnya. Korban kemudian digiring ke masjid dan diikat di tiang listrik. Di sana keempat tersangka menganiaya korban hingga tewas. Setelah korban tak bernyawa, jasadnya diangkut menggunakan becak. Lalu mereka membuangnya ke pinggir jalan Pondok Rawa. Mayat tersebut ditemukan pada Selasa 11 Maret sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hingga saat ini pemirsa, polisi masih melakukan penyelidikan terkait identitas mayat tersebut. Polisi yang melakukan penyelidikan juga menangkap para pelaku ini pada Rabu 12 Maret. Sudirman mengakui turut serta menganiaya korban hingga tewas. Dari keterangan pihak kepolisian, korban mengalami luka lebam dan banyak luka dari hantaman dan tendangan dari pelaku tersebut. Polisi turut mengamankan barang bukti, salah satunya pakaian korban dan barang bukti curian yaitu jemuran. Saat ini jenazah korban masih berada di Rumah Sakit Bayangkara Medan dan identitasnya masih ditelusuri. Sementara itu, keempat pelaku ditahan di Polsek Tembung dan dijerat dengan pasal 170 ayat 1 ke 3E serta pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tampak pemirsa, para pelaku sudah Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.